dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan kami, Netsco Academy. Ya, kita mengadakan program mingguan di hari Sabtu jam 1 siang sampai selesai. Sebelumnya perkenalkan ya, mungkin yang belum mengenal saya ya, nama saya Steve ya. Saya berada di Netsco Academy ini juga sudah cukup lama ya, mungkin ada berapa tahun mungkin dengan Pak Hirman ini. Tapi untuk untuk pelatihan yang bersifat online seperti ini, yang bisa webinar ini baru berjalan mungkin 4 atau 5 bulan ini, kurang lebih seperti itu. Oke, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya beberapa hal. Yang pertama tentang pelatihan kita kali ini ya. Pelatihan kita kali ini mengambil tema Supervisor and Safety Management Responsibility. Pelatihan ini sengaja kita kita angkat ya untuk tema ini karena memang banyak sekali ya, tadi juga sempat ngobrol dengan Pak Hirman, banyak sekali kecelakaan kerja, bahkan kecelakaan yang seperti kebakaran, terus kemudian kecelakaan di jalan rayanya itu nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya oleh Pak Hirman. Kira-kira bagaimana? Kalau di sisi perusahaan kan biasanya yang bertanggung jawab adalah bagian atasan. Nah, untuk menjadi atasan berarti kita harus tahu apa responsibility sebagai atasan itu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Hirman di pelatihan kita kali ini. Untuk pelatihan kita kali ini akan berlangsung selama 1,5 jam ya kurang lebih. Ya nanti tergantung dari Pak Hirman sejauh mana menjelaskannya dan sejauh mana dari respon dari Bapak Ibu sekalian dalam mendiskusikan pelatihan tema pelatihan kita kali ini begitu. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja kita serahkan ke Pak Hirman. Oke. Silakan Pak Hirman. Oke, terima kasih Mas Asif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, sehat dan sejahtera. Semoga jauh dari corona. Amin. Oke, saya langsung aja share slide-nya. Ya, silakan Pak. Oke, bisa dilihat? Bisa Pak. Ya, lagi proses. Yes. Ya, bisa Pak. Oke. Oke. Jadi yang mau kita bahas seperti yang bilang Mas Asif tadi, yaitu mengenai tanggung jawab seorang atasan ya terhadap masalah ketiga. Kalau disadarin dari awal, mungkin dari tahun 70 ya, bahwa ada tanggung jawab atasan itu, sebenarnya kecelakaan, kebakaran yang selama ini terjadi mungkin bisa hilang 50%, mungkin tidak perlu terjadi 50% gitu. Ini menurut penilaian saya, karena saya benar-benar merasakan dari bekerja itu dari tahun 70, dari tahun 68 saya sudah mulai bekerja saya di perusahaan asing. Sampai tahun resminya sampai tahun 2003 baru istirahat, baru pensiun gitu. Pensiun sebagai karyawan. Namun pensiun bekerja saya rasa saya mungkin lama lagi selagi saya masih bisa berbagi gitu dan masih bisa diharapkan. Dan masalah ketiga, sebenarnya profesi saya sebenarnya betul adalah seorang mekanik. Mekanik sebagai master mekanik, saya pernah disekolahkan ke Australia juga tahun 73 ya, mengenai supaya menjadi seorang master mekanik, supervisory master mekanik. Setelah itu sering juga ke Australia dan pernah kerja di pertambangan
Sebutkan aja apa pertambangannya. Pasti saya pernah kerja. Tembaga, timah, ya. Sudah itu di batu bara, di perminyakan. Mana lagi pertambangannya? Mungkin nikel enggak sempat saya nikel. Terlanjur tua sudah. Oke, jadi saya senang belajar dan mengajar ini juga saya senang karena dengan mengajar ini saya juga belajar banyak yang bertambah ilmu saya jadi. Ini dalam kenyataan sebenarnya itu. Jadi saya berusaha, tadi sudah saya singgung juga sama teman, berusaha gitu tuh ada masanya kita belajar, ada masanya kita memanfaatkan apa yang kita pelajari, setelah itu membagi apa yang kita rasa perlu dibagi. Jadi sekarang masa saya membagi ini. Untuk selanjutnya mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Lapangkanlah dada kami dan mudahkanlah untuk kami urusan kami. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidah kami agar kami saling mengerti dalam hubungan percakapan di Zoom ini. Semoga dijauhin halang-halangan yang di luar kemampuan kita. Amin. Ya Rabbil Alamin. Ini menutup yang di atas ini ya, Mas Asif? Enggak. Kalau bisa di minimize saja, Pak. Saya coba minimize tidak bisa. Biasanya bisa, ya? sekarang enggak. Oh. Bentar, saya lihat. Oh, bisa Pak yang paling ujung, Pak, yang min itu, Pak. Coba. Iya, sudah saya coba min ini. Oh, tidak bisa. Tidak, saya dorong ke atas saja nih, bisa nih kan saya dorong. Oke, baik. Oke, welcome to the class. Tanggung jawab keselamatan. Tanggung jawab keselamatan, kesehatan, dan kesehatan para atasan. Jadi para atasan tanggung jawabnya mengenai keselamatan kerja. Ini foto waktu saya ngajar defensive driving di daerah Sangatta dulu. Jadi saya senang menggunakan istilah ini sekarang, safety minded professional. Jadi saya anggap saya berbicara di hadapan safety minded professional, yang artinya para profesional yang berpikir keselamatan kerja gitu. Jadi safety minded itu maksudnya pikirannya itu mengenai keselamatan gitu. Dan kenyataannya sebenarnya ya kita begitulah. Ya betul. Jadi, supervisor, manager, safety responsibility, tanggung jawab dari para atasan. Kita anggap para atasan aja. Jadi tanggung jawab ketiga para atasan. Ada kesalahan yang terjadi apabila kecelakaan. Ada dua kesalahan. Bentuk kesalahan ya apabila kecelakaan terjadi. Yaitu pertama manajemen error atau human error, ya kan? Kapan manajemen error dan kapan human error? Manajemen error yaitu apabila atasan tidak merasa terlibat dengan keselamatan kerja, tidak pernah menerapkan program-program ketiga, tidak pernah memberikan bimbingan, tidak pernah melakukan safety talk, bicara mengenai keselamatan kerja, yang dipikirnya cuma produktivitas pekerjaan saja. Ya. Dan terus terang dari tahun 2000 sekarang sudah mulai orang berpikir, karena sekarang ini sistem manajemen keselamatan kerja ini sudah jalan, sudah hampir banyak orang menguasai lah, termasuk juga saudara-saudara sekalian. Karena sistem manajemen ketiga ini membuat kemungkinan kecelakaan itu kecil sekali, kecuali sistem manajemen ketiganya tidak jalan gitu. Ya. Jadi kalau sebelum tahun 2020 itu langsung aja kalau terjadi kecelakaan itu human error, kesalahan orang. Padahal sebenarnya enggak, ya. Padahal sebenarnya enggak. Itu kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mengalami sendiri, ya. Di perusahaan-perusahaan yang peduli dengan sistem manajemen keselamatan kerja, insya Allah hampir tidak terjadi kecelakaan. Bayangkan aja itu. Oke. Jadi apa yang harus dikuasai oleh seorang atasan? Ya, atasan ini
atas ini bisa saja seorang foreman dia yang membawahi 7 orang, bisa membawahi 15 orang supervisor atau manajer dia atau apapun, itu atasan. Dan ini harus dikuasainya. Ada 4 ini minimal, ya. Yaitu ada masalah di manajemen emergency management, mengelola darurat, keadaan darurat itu bagaimana mengelolanya. Terjadi keadaan darurat bagaimana mengelolanya. Jadi harus pertama itu prepare kita, harus prepare setiap saat bahwa keadaan darurat itu bisa terjadi. Sudah langsung direspon, suatu dilaksanakan recover-nya, recover itu dipulihkan lagi ya, dipulihkan bagaimana caranya, atau sudah itu mitigate itu dialihkan permasalahan atau apapun yang terjadi. Ya, jadi itu, inilah emergency management yang diistilahkan. Dan ini harus dikuasai oleh seorang atasan. Baik hanya foreman membawahi 4 orang. Ya. Apalagi membawahi banyak orang. Maka cenderung sekarang nih, kalau terjadi kecelakaan, itu adalah manajemen error. Kesalahan dalam mengelola. Ya, dalam masalah mengelola apa? Ya, keselamatan kerja yang kita maksud dengan sekarang ini. Jadi kita pikirkan 2 jam pelatihan kita ini. Tadi 1,5 jam itu mungkin kita jelaskan, nanti tambah 1/2 jam lagi. Supaya kalau ada pertanyaan, kita laksanakan gitu. Jadi kita harus men-stop unsafe acts. Hentikan cara kerja yang tidak selamat. Oke, jadi bentuk ini undangannya ya, flyernya. Jadi ini lagi diulang lagi tanggung jawab dari supervisor atau atasan itu. Yang pertama apa? Jadi uraian pekerjaan ya, uraian project dari yang harus dikuasai oleh atasan itu, mendefinisikan skop atau skop pekerjaan ya. Jadi harus menguasai betul, harus bisa mendefinisi, harus bisa menjelaskan apa skop dari kerjaan dia. Sudah itu dari pekerjaan dia tadi ya, pekerjaan tadi ya harus dianalisa bahayanya. Ya, jadi menganalisa bahaya itu tentu melalui SOP dari yang dikerjakan. Ya, di SOP, standar operating procedure dikerjakan, maka kita bisa analisa hazardnya dalam bentuk job safety analysis. Bentar ya, Dek. Bentar. Kita analisa bahayanya, hazardnya kita analisa, suatu kita kembangkan kontrol, penerapan kontrolnya, penerapan kendalinya, kendali terhadap risiko bahaya tadi, ya harus dikendalikan, harus dikontrol. Karena ada yang nanti kita lihat kontrolnya itu bentuknya, saya rasa sudah banyak yang sudah tahu ya, tapi kita kan mengulang-ulang nih akan lebih cepat paham dan apa gitu, lebih mantap gitu dalamnya. Ya, suatu perform to work ya. Jadi setelah kita mengembangkan ya kontrol-kontrol yang akan diterapkan, maka laksanakan pekerjaannya, perform work. Sudah itu feedback dan improve. Adanya feedbacknya dan tingkatkan dari proses-proses dari yang define tadi, analisa tadi, sampai develop, sampai perform work, sampai feedback dan diimprove, maka bekerja itu akan menjadi selamat. Jadi work safely. Itu apanya itu rangkuman dari yang akan kita bahas. Dasar hukum ketiga perusahaan, basic safety requirement. Ya, saya termasuk sering membahas masalah undang-undang dan peraturan ketiga ini. Ya, jadi undang-undang peraturan ketiga kita lihat di sini. Kalau dibuat timbangan ya, seharusnya dia tidak seimbang. Dia tuh harus lebih berbobot, lebih berat, lebih ini. Makanya terangkat ringan seharusnya. Jadi kita berusaha membumikan undang-undang dan peraturan ketiga di Indonesia. So kalau ada kerugian perusahaan, ada syarat ketiga perusahaan. Jadi ini ada yang harus kita pertimbangkan terus mana yang lebih baik. Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dasar inilah ya, maka turun lagi undang-undang berikutnya dan peraturan-peraturan berikutnya. Karena dasar inilah keselamatan kerja sebenarnya. Yaitu Undang-Undang 14 tahun 1999, pasal 9, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, bermoral serta perlakuan sesuai dengan harkat, martabat manusia dan moral agama. Ya. Suatu pasal 10, pemerintah membina perlindungan kerja ini ya,
supaya norma kerja dan pemberian ganti rugi ke karyawan dan merehabilitasi. Suatu Undang-Undang Nomor 1 1970. Maka ada Peraturan Menteri Nomor 40 tentang P2K3. P2K3 ini Panitia Pembina Keselamatan Kerja atau Safety Committee. Ya. Kalau sudah itu di Undang-Undang 1990 juga akan membahas adanya kebutuhan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3 yang sering kita bahas sudah. Yang terakhir itu mengenai yang berikut yaitu Peraturan Menteri Nomor 92 tentang AK3, ahli K3. Ya. Jadi di sini apa kelihatan? Kelihatan betul bahwa peraturan dan undang-undang ini sebenarnya tidak boleh diabaikan. Kita mulai bekerja ini harus kita lihat dulu. Paham kita enggak? Dari item-item butir-butir dari undang-undang dan peraturan ini. Soal lebih banyak nanti kita bahas ini. Soal seorang supervisor nggak tahu dia undang-undang dan peraturan ketiga. Kalau saya jadi bos sana saya suruh pulang aja dia itu. Ya benar. Oke, jadi perusahaan wajib menerapkan SMK 3. Sudah jelas seperti yang dibilang di Undang-Undang 1 1970 tadi. Apa sebenarnya yang ada di SMK 3 ini? Di SMK 3 ini perusahaan itu harus jelas punya visi dan misi, ya, jelas dia visi dan misi khususnya mengenai keselamatan kerja. Ya. Sudah itu selanjutnya apa? Ada kebijakan K3. Sudah itu ada program-program K3. Nah, program K3 ini program K3 yang terencana. Di kelas-kelas saya dulu kan saya sering di kelas-kelas, saya tanya apa itu program-program terencana dari K3 di perusahaan atau apa yang dimaksud dengan program K3 yang terencana. So, semua perusahaan ya bukan perusahaan aja, tapi departemen, section dan kelompok-kelompok kerja dia harus punya plan program. Saya tanya, apa ya kata mereka kan? Sebenarnya kita sudah punya dari SD ada itu. Ada plan program. SMP, SMA. Ya. Tambah bingung mereka. Sampai kuliah ada tuh plan program. Wah, hebat betul kata mereka kan. Tapi apa itu katanya kan? Ini istilah ini tidak dijelaskan di kelas-kelas waktu itu. Sama guru-guru aja mungkin tidak ngerti dia hubungannya. Jadi ini maksud plan program, program-program terencana, itu mata pelajaran, mata kuliah. Jadi dari SD kita sudah punya mata pelajaran. Sampai SMP, sampai SMA, sampai mata kuliah istilahnya. Namun tidak dijelaskan kepada karyawan, kepada murid. Ya. Jadi harus ada, di perusahaan itu harus punya dia plan program tentang keselamatan kerja. Punya plan program tentang produktivitas atau produksi. Ya. Di departemen-departemen juga harus punya plan program. Apa yang harus dilakukan dalam setahun itu, dari minggu ke bulan, bulan ke tahun. Totalnya 52 minggu dalam setahun. Itu sudah jelas itu sebenarnya. Ya, melihat kemajuan dari kegiatan-kegiatan kita ya berdasarkan plan program itu. Apa aja yang sudah dicapai, sudah 3 bulan nih sekolahnya jalan. Apa yang sudah didapat oleh murid? Ini sudah 6 bulan murid belajar, sudah kuliah 6 bulan atau SMA 6 bulan, apa yang sudah dipelajari selama 6 bulan? Jelas nggak? Kalau kita mengaudit sekolah gitu, itu yang diaudit dulu. Saya biasa mengaudit perusahaan-perusahaan, mana plan program dari safety-nya, dari K3. Oh nggak ada Pak. Tapi ini kan yang dikerjakan ini ada dikerjakan. Oh ya dikerjakan gitu aja. Jadi dasarnya tidak ada. Itu temuan itu sudah. Biarpun dikerjakan tapi tidak ada dasarnya, tidak ada apa istilahnya tuh. Tidak ada program yang ditulis tapi dikerjakan gitu aja. Itu sesuatu temuan yang serius itu. Ya, jadi itu maksud saya di sini. Jadi plan program itu jelas di sini nih. Suatu kebijakan K3 harus ada, program K3 harus ada, seperti yang saya bilang tadi. Suatu implementasi dari program ini harus jalan, sudah itu diaudit ya, diperiksa apakah program dengan implementasinya nyambung nggak gitu, dilaksanakan atau tidak. Dilihat lagi ke visi dan jadi selanjutnya juga mengenai keselamatan juga harus ada pekerjaan, zero accident-nya ada jelas kegiatan kerja, bahaya kegiatan, risiko bahaya, kontrol. Jadi ini berdasarkan kegiatan pekerjaan. Tentu ini melalui melihat ini kita perlu SOP. SOP itu standar operating prosedurnya sehingga kita bisa mengetahui single
job yang dikerjakan ya, satu pekerjaan yang dikerjakan, maka kita akan tahu siklusnya seperti ini ya. Maka akan terjadi keselamatan. Oke, jadi ini pemahaman yang perlu kita harus pegang terus sebagai atasan di perusahaan ya. Mungkin sekarang belum sebagai atasan. Tapi kalau Anda suatu saat udah bisa melihatkan kebutuhan-kebutuhan dari undang-undang dan undang-undang K3 ini atau peraturan-peraturan K3 ini sudah bisa dipenuhi, maka insya Allah akan cepat Anda dipilih menjadi pimpinan. Ya. Jadi salah satu tanggung jawab atasan itu apa lagi? Ya. Salah satu tanggung jawab ini apa? Yaitu melakukan investigasi terhadap kecelakaan. Ya. Bagaimana dia melakukan? Padahal ini ada undang-undangnya nih. Ya. Jadi atasan itu dia yang harus melakukan investigasi kecelakaan, yaitu penyelidikan kecelakaan, investigasi kecelakaan. Ya. Maka dia akan tahu apa sebabnya terjadi kecelakaan itu. Sebab tanpa tahu penyebab kecelakaan, kerjaan tersebut tidak boleh dikerjakan, di stop, dikasih garis batas safety line. Jadi penting kali investigasi kecelakaan. Karena investigasi kecelakaan itu berupa suatu kegiatan untuk menyelesaikan ya. Apa? Oh, lanjut Pak, lanjut. Oke, makasih. Ya saya lebih senang sekali-sekali saya dikasih informasi gitu. Oke, jadi kesimpulannya apa? Maka perlu kita lihat sudah secara jelas apa proses yang kita lakukan, apa pekerjaan yang kita lakukan. Maka kalau pekerjaan kita lakukan atau proses kegiatan yang kita lakukan, maka kita harus mengenali bahayanya terlebih dahulu. Ya, suatu kita taksi risikonya. Ya, dengan apa? Dengan ada. Jadi kalau ada kegiatan pasti ada SOP-nya. Jadi apapun yang dikerjakan pasti ada langkah-langkah melakukan pekerjaan tersebut. Langkah-langkah melakukan pekerjaan itu harus dibikin. Dari satu-satu langkahnya kita lihat mana yang berbahaya. Gitu. Ya. Sudah itu, maka dari sana itu nanti kita akan tahu menetapkan job safety analysis. Jadi kita analisa dari satu langkah-langkah itu apa kira-kira yang berbahaya. Dan kalau kita lihat bahayanya, bagaimana ini? Tingkat apa risikonya? Jadi tingkat risikonya itu bagaimana? Gitu. Maka selanjutnya, permit to work. Ya. Permit to work ini dilihat apabila pekerjaan itu tidak pernah dikerjakan dan kita lihat berdasarkan matriks, maka dia ini perlu ditingkatkan. Gitu. Maka perlu bahayanya perlu dikendalikan maka perlu dibuatkan permit to work, maksud saya izin untuk melakukan pekerjaan itu, di mana ini harus ditandatangani oleh atasan yang paling bertanggung jawab. Jadi potensi bahaya tempat kerja ini yang paling penting dulu harus dikenali. Apakah bahaya fisik? Bahaya fisik ini yang membuat cedera tubuh, bahaya listrik kah, bahaya panas kah, atau bahaya api, bahaya kimikal kah, ya kimikal, atau bahaya biologi, atau bahaya ergonomi. Sebab bahaya biologi, bahaya ergonomi ini juga sangat serius. Bisa sebab corona ini ya, penyakit corona atau COVID-19 ini juga termasuk dari bahaya biologi. Bahaya terhadap tubuh manusia itu bahaya biologi. Ya, dan harus menjaga jarak. Maka risiko dari bahaya ini kita nilai. Mungkin tinggi, mungkin sedang, mungkin rendah. Maka selanjutnya kita terapkan kontrol. Kontrol itu bisa dihilangkan. Ya, dihilangkan bahaya risiko, dihilangkan pekerjaan itu, tidak dilakukan pekerjaan itu. Kalau bahayanya dengan risiko yang sangat merugikan. Sudah itu kalau tidak, misal kita lakukan substitusi atau dengan mengganti. Suatu dengan mengisolasi. Mengisolasi ini menjaga jarak, membuat pagar, ya itu bisa. Sama dengan menjaga jarak itu sama dengan zaman sekarang. Karena corona ini kita harus menjaga jarak. Minimal 1,5. Sudah itu engineering mungkin tidak cocok lah untuk corona. Tapi untuk yang lain banyak cocoknya. Kontrol engineering ini. Administratif. Ini administratif sama dengan protokol. Protokol kodif ini, ya, ini kontrol administratif.
sudah tuh PPA. PPA ini bisa dipakai sebagai masker yang kita pakai. Jadi minimal dari kontrol ini, di kontrol ini dari 1 sampai 6, ada 3 yang bisa kita terapkan ini terhadap corona. Jadi hazard and risk assessment ini adalah modal atau awal dari suatu pengendalian risiko. Setelah itu ada dasar hukum K3L ini sebagai kontrol administratif, ya. Kontrol administratif, job safety analysis dan permit to work itu juga atau SOP itu adalah berupa kontrol administratif dan termasuk juga undang-undang dan peraturan K3. Kontrol administratif. Jadi kontrol administratif ini paling banyak dipergunakan juga yang misalnya rambu-rambu, peringatan tertulis, ya sudah itu undang-undang, peraturan-peraturan K3, ini semua nih undang-undang dari atas sampai ke bawah tadi, sampai undang-undang 1970, sampai undang-undang tahun 2003, sudah termasuk SMK 3 2012, suatu pemenuhan peraturan menteri yang berhubungan dengan keselamatan kerja juga. Itu adalah kontrol administratif terhadap risiko bahaya yang kita hadapi. Jadi keefektifannya sudah berbeda, tidak sama. Jadi Undang-Undang 1945, Undang-Undang 1970, Undang-Undang 2003, Undang-Undang sampai peraturan menteri, peraturan pemerintah 2012, dan pemenuhan peraturan perundang terkait ketiga terkait ini harus dikuasai oleh atasan. Ya, harus dia ke supervisor harus menguasai ini, ya. Kalau setahu saya waktu saya kerja dulu itu atasan itu seperti tidak peduli aja dia nih, tidak ngerti dia, ya. Sok tunjuk sana, tunjuk sini aja. Jadi begitu yang saya alamin, karena saya melewati hal-hal yang begitu. Jadi Undang-Undang 945 ini apa? Ini yang memicu sebenarnya maka ada program ketiga. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini maka adanya program-program atau adanya undang-undang selanjutnya. Satu, Undang-Undang 1970 ini apa sebenarnya? Ini adalah persyaratan K3, ya, persyaratan K3 yang harus dipunyai, harus dilakukan oleh sebuah apapun, institusi apapun, perusahaan apapun, ya. Baik pemerintah juga, baik PLN, baik apa namanya ini, pokoknya apapun yang di sana ada pekerjaan, ada bahaya, ada pekerjaan, ada bahaya. Ada pekerjaan pasti ada bahaya, itu aja sekarang, ya. Di rumah juga ada bahaya. Jangan dianggap enteng itu. Tidur juga ada bahaya kita. Sudah itu Undang-Undang nomor 13. Ini memperkuat sanksinya Undang-Undang 1970, ya. Sanksi kalau tidak dilakukan, ya. Oke, sekarang kita singgung dulu hubungan SMK 3 nomor 50 tahun 2012 yang kita sebut tadi, yaitu adanya 12 elemen, 44 elemen dengan 166 kriteria. Ada 5 pedoman prinsip ini supaya dia jalan di perusahaan. Apa itu? Yang pertama ada penetapan kebijakan lagi tadi kita bicara, ya, penetapan kebijakan. Kebijakan K3 harus ditetapkan. Perencanaan K3, ini plan program, sama dengan plan program dalam setahun itu apa saja mengenai K3 ini. Pelaksanaan rencana K3, implementasi, ya, implementasi dari program-program yang dibuat, implementasi pelaksanaannya. Suatu pemantauan dan evaluasi. Jadi dievaluasi kinerja perusahaan itu dievaluasi keselamatan kerja perusahaan itu di perusahaan itu harus dievaluasi, dipantau, ya, dinilai kinerjanya. Suatu peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Jadi diulang lagi, direview lagi oleh manajemen, dipastikan apa yang harus ditingkatkan dan apa yang kurang dan apa yang harus ditingkatkan. Jadi ada 5 aspek ini harus sebagai bimbingan, sebagai pedoman dalam melaksanakan sistem ini. Ini harus diketahui oleh atasan. Tidak bisa diam-diam begitu aja gitu, ya. Ya, sekarang dijelaskan di SMK 3 ini salah satunya yaitu apa? Di elemen 1, ya, di sub elemen 2 dan kriteria 3, pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya. Jadi apapun kegiatan K3 harus jalan di unit kerjanya.
Tidak bisa dia berpangku tangan aja. Ya, kalau di zaman saya dulu tahun 70-an, sebelum tahun 80-an ya benar. Ya, atasan tuh seperti tidak kenal aja dia. Kalau ada kecelakaan dibawa orang ke rumah sakit, itu aja. Sekarang enggak lagi, di tahun 2000 sudah mulai enggak, berarti sudah 20 tahun. Nah. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK ini 12.2 pelatihan bagi penyelia. Jadi penyelia ini atasan ya, semua atasan itu penyelia itu. Yaitu apa? Di kriteria pertama dari elemen 12 dengan suplemen 2, anggota manajemen eksekutif dan pengurus. Pengurus ini atasan ini sebenarnya. Siapapun yang menjadi atasan di perusahaan, dia tuh dipanggil oleh Depnaker atau diistilahkan oleh Menaker itu pengurus. Berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan ketiga. Kalau dia tidak mengerti hukum, bagaimana dia menjelaskan? Ya kan? Sekarang itu yang kita bicara. Saya besok minggu saya khusus ada lagi pelatihan yang saya lakukan ini, ya, dengan PJK 3 lain. Dan prinsip serta pelaksanaan ketiga. Sudah itu manajer dan pengawas atau penyelia itu pengawas atau atasan, pengawas menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Ada di SMK 3, PP Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, elemen 12, subelemen 2 dengan kriteria 2. Jadi kriteria 1 dan kriteria 2 ini harus terlaksana. Tidak bisa berlepas tangan atasan. Jadi dari apa ini tadi yang kita sudah bilang, dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan sasaran keselamatan kerja, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Ya tertulis begini, tapi harusnya kita udah tahu dari tahun 70 udah tahu nih bahwa di sini nih harus tercermin di perusahaan itu usaha mencegah dan mengurangi kecelakaan, yaitu adanya program-program keselamatan kerja. Tapi ini yang tidak jalan dari tahun 70. Ya, sampai tahun 80 tidak jalan itu. 90 tidak jalan. Mungkin tahun 2000 mulai jalan. Saya lihat begini, ya. Suatu mencegah, mengurangi, memadamkan kebakaran. Ini tulisnya kayak gini. Ini maksudnya bagaimana? Tentu tercermin bahwa di perusahaan tersebut ada dilatih orang-orang menggunakan APAR, ya kan? Harus dilatih kalau misalnya gedung-gedung harus ada sistem pemadam hidran, ya. Sudah itu ada sistem detektor apa api, asap, sprinkler, macam-macam dalam di kayak gedung kejaksaan pemerintah Republik Indonesia terbakar baru-baru ini habis. Kenapa? Karena orang itu pada tidak ngerti dengan undang-undang ini. Kalau bosnya tuh ngerti dengan undang-undang 1970, tidak perlu terbakar. Ya, ini terus terang nih. Kenapa? Karena bos itu cuma jadi bos dia. Ya, kalau ada kawan saya bilang kan bos tuh kepanjangannya tuh bekas orang sinting katanya. Itu yang jadi bos. Mencegah dan mengurangi memadamkan kebakaran itu harus tercermin adanya sistem. Ada kalau gedung ya sudah harus ada security itu bisa dimanfaatkan sebagai, saya di perusahaan dulu saya security itu dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai tim pemadam kebakaran, dilatih dia, ya, aktif dia tiap hari dia tuh pokoknya ada kegiatan yang dilakukannya, bagaimana kesiapsiagaan untuk menghadapi terjadinya kebakaran. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, ini juga, ya, harus ini kejadian juga bagaimana mercon terbakar, bagaimana ya mercon menimbulkan peledakan dan belasan orang meninggal, itu kan terjadi, 40-an orang meninggal pernah terjadi. Karena bagaimana menghandle peledakan ini, mungkin perlu apa di sini nih, kalau perusahaan yang memproduksi bahan peledak itu apa yang harus dilakukan di sini? Isolation program, ya, harus diisolasi itu, dibawa dia dalam tempat di gudang atau di tempat yang terisolir, tidak ada panas mendekati bahan peledak tersebut, ya. Dan juga bahan peledak ini ada undang-undangnya yang harus dipatuhin, bagaimana menghandlenya, bagaimana mentransportnya, bagaimana menyimpannya, bagaimana mempergunakannya bahan peledak itu. Kalau bahan peledak yang khusus untuk pertambangan. Suatu memberi kesempatan jalan menyelamatkan diri pada waktu. Di sini ini mana banyak aja orang yang terkurung meninggal sampai 15 orang itu di Medan, di manakah? Karena tidak tahu jalan keluar waktu terjadi kebakaran. Bertumpuk di kamar mandi 3 orang, karena disangkanya bisa mendinginkan badannya di dalam. Kenapa?
tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri. Jadi saya sampaikan, saudara-saudara yang ikut di sini nih, ya, yang ikut mendengar suara saya ini, kembali ke tempat kerja, lihat ada tempat menghindar enggak kalau sampai di kantornya, sampai di rumahnya, atau di rumahnya juga, ya, harusnya dipikirkan itu. Kemana kita melarikan diri? Harus terbukti di sini dan bisa dilihat langsung. Suatu memberikan pertolongan pada kecelakaan. Ini juga ada ini apanya di Undang-Undang 1970 ini, apa namanya nih, orang itu dilatih kayak gambar ini nih, kelihatan gambarnya kan? Apa namanya ini? P3K, ya, paramedik, ya, ada aturannya tuh. Kalau di BHP dulu, di perusahaan BHP saya dulu konsultan di sana, 3 orang yang pergi ke hutan mengadakan survei, itu salah satunya harus orang medik gitu, orang yang bisa membantu temannya. Ada alat medik yang dibawanya, ya. Minimal 3 orang kalau masuk ke hutan, itu prosedurnya. Kalau mengadakan survei misalnya. Satu, memberikan alat pelindung diri pada pekerja, ya. Sudah harus terbukti bahwa satu, mencegah menghentikan timbul dan menyebarnya luas ini sudah jelas, ya. Tempat kerja terus aman, nyaman, tidak ada asap, tidak ada gas, hembusan anginnya tidak kencang, sinar radiasi, suara, dan termasuk juga penerangannya, lampunya harus menyenangkan. Satu, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. Maka kesehatan dijaga. Kemana cara menjaga kesehatan? Bos yang merasa bos di perusahaan itu mengeluarkan nota-nota tertulis yang ditaruh di bulletin board. Bulletin board itu aja itu yang wajib itu sebenarnya. Bisa perusahaan tidak pakai bulletin board, ya. Dan orang tuh tiap hari harus melewatin bulletin board kalau ada pengumuman-pengumuman baru. Jadi di sana bisa ditulis, ya. Jaga kesehatan, peracunan, infeksi, apalagi di zaman ini penularan penyakit corona ini sangat terkena, sudah sangat berhubungan dengan Undang-Undang nomor 1/1970 ini, ya. Seharusnya nih, saya sudah ajukan itu, saya tidak tahu kalau ada yang ikut di sini nih sekarang nih. Saya ajukan seminggu yang lalu ke direktur. Saya kenal baik sama dia, tapi karena dia jadi direktur sekarang seperti tidak kenal dia. Saya kirim, saya terus terang aja, saya kirim WA saya. Coba kita ngusul sama mereka dari 5 tahun lalu, saya sudah macam-macam saya usulkan ke Departemen Tenaga Kerja ini, ya. Tidak dijawab, sudah 4 hari tidak dijawab, didiamin aja. So aktif apanya semasa WA saya, ya, direktur, saya tidak perlu sebutkan namanya, ya, supaya kita membumikan Undang-Undang 1970 ini. Saya bilang, saya mau pembicara tidak usah bayar, saya bilang, karena di Zoom ini kita dikasih kemudahan juga. Saya tidak perlu ke Jakarta, tidak perlu kemana-mana, saya bicara kayak gini aja di depan orang, mengasihkan pemahaman seperti yang kita bicarakan sekarang ini, saya rasa cukup dipahamin. Ini mengenai suhu dalam udara ini ya secara umum sudah jelas, ada AC, ada apakah yang mana, gitu kan. Jadi menjalankan penyegaran udara yang cukup sudah jelas, sudah jelas di perusahaan di mana kita kerja itu ada ventilasi, ada macam-macam. Memelihara kebersihan dan kesehatan dan ketertiban sudah jelas. Ini melalui nota-nota kah, melalui himbauan-himbauan kah ke karyawan, terbukti bahwa dilakukan oleh pimpinan. Ya, kalau sebagai pimpinan dia harus membuat himbauan-himbauan kepada karyawannya. Atau mengenai kebersihan itu housekeeping, harus dibuat schedule untuk orang-orang itu bertugas melakukan kebersihan. Ini satu, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerja. Sayang kita enggak. Atau mungkin nih pertanyaan saya, apa yang dimaksud di sini nih? Coba ada yang menjawab. Mas Asif, coba dikoordinir sebentar. Ya, silakan Pak. Apa kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Berapa orang yang hadir? Ada 24 Pak total semuanya. Lumayan, saya pikirkan juga 50%. Iya. Sekarang siapa yang bisa menjawab nih? Apa kira-kira hubungannya? Oke, baik, silakan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menjawab pertanyaan dari Pak Herman. Ya, yang pertama menjawab dan benar sesuai dengan konsep yang sebenarnya akan dikirimi hadiah. Itu lebih menarik. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kita kasih hadiah dulu. Mbak mana itu? Dari mana itu? Boleh mengaktifkan mikrofonnya untuk menjawab pertanyaan Pak Herman.
Pak Herman, saya Pak Herman. Boleh, Ya, silakan silakan. Pak Sudirman. Firman, saya. Ya, ya apa-apa. Satu orang pertama dapat hadiah Pak. kalau benar jawabannya. Coba. Silakan Pak pertama Pak Sudirman ya, silakan. Saya. Iya, terus. Langsung. Silakan dengan siapa? Pak Sudirman ya? Ya, Pak. Ya, apa maksudnya? Coba. Jadi Yang mungkin, lengkap. Keserasian ini maksudnya adalah bagaimana kita bila mengerjakan sesuatu itu pada posisi dengan kondisi yang nyaman antara keserasian antara alat dengan alat, lingkungan dan peralatan. Mungkin itu Pak. Oke, benar apa istilahnya? Istilahnya yang penting apa? Saya Pak Herman. James Mungkin satu-satu dulu. Pak Sudirman mungkin Jamersan. disesuaikan dulu. Ya, Pak Sudirman dulu. Coba jelaskan apa istilahnya. Istilahnya ergonomi Pak. Ergonomis. Apa maksud ergonomis di sini? Keserasian antara peralatan kerja dengan orang. Oke, sebentar. Nah, yang berikut tadi siapa? Mungkin lebih baik. Jamersan. Ya, coba. Oh, silakan Pak Jamerson. Ya, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan kerja atau cara dan proses kerjanya disebut metode kerja, Pak. Jadi ketika kita akan beraktivitas atau melakukan pekerjaan, ada metode kerja yang sudah kita sepakati. Metode itu bisa diturunkan jadi seperti risk assessment, JSA, SOP dan sebagainya. Ini Bapak yang nomor 2 ini menjelaskan itu terlalu banyak, tapi tidak tidak terlalu diperlukan sebanyak itu. Yang pertama tadi cukup, Ya. tapi tidak juga sesuai dengan yang saya maksud. Begini, saya jelaskan ya. Atau mungkin masih ada yang lain mungkin Pak Irman. Ada satu lagi. Ya, boleh kita beri kesempatan satu lagi. Apakah ada lagi yang mempunyai pendapat yang dimaksud oleh Pak Irman? Silahkan. Ya, Aja Pak. Oh, sebenarnya sudah nggak ada, Pak. Jadi 2 orang tadi, Pak Sudirman sama Pak 2 orang. Jamerson. Ya. Atau Oke, mungkin saya bilangkan. atau mungkin gini, Pak. Mungkin dipilih siapa yang paling mendekati dengan Ya, saya jelaskan yang dulu. Irman. Saya Silakan. jelaskan kelemahannya. Nanti kelemahannya itu nanti akan tahu ya. Metode itu, Pak. Itu diistilahkan ini yang M ini ya, ini masalah ergonomis, ya, ergonomik ya. Ergonomik ini apa? Ini pertanyaan. Ergonomik adalah suatu ilmu mendesain, merancang dan membuat apapun ya lingkungan atau perkakas kerja sesuai dengan keterbatasan manusia, keterbatasan tubuh manusia ya. Karena manusia itu punya keterbatasan. Tenaganya enggak bisa ngangkat, ada keterbatasan mengangkat tenaga, jangkauannya, duduknya, posisinya ya. Itu semuanya itu ada keterbatasan. Maka rancangan kerja, perkakas, apa semua itu harus dibuat begitu sehingga orang itu tuh tidak mengalami yang seperti dijelaskan banyak tadi, ya kan? Benar nggak? Dari yang 2 orang ini siapa? Yang lain kan dengar. Siapa kira yang patut dikasih nomor 1? Kalau menurut saya yang paling mendekati Pak siapa ya? Pak siapa tadi, lupa saya namanya. Yang terakhir. Yang pertama kalau menurut saya. Yang pertama. Kalau menurut saya, tapi mungkin kalau Pak Irman punya silakan. Nah, yang pertama benar, yang kedua juga benar, tapi terlalu melebar ya, terlalu melebar dan terlalu tidak fokus ya. Jadi bisa-bisa orang bisa salah ngerti nanti. Karena tapi yang pertama tadi cukup fokus, cuma tidak lengkap. Dia ergonomis itu suatu keilmuan ya, keilmuan di mana kalau kita mendesain sesuatu ya, merancang sesuatu dan mengerjakan sesuatu tidak bertentangan dengan limitation keterbatasan kita sebagai manusia. Itulah maksudnya kan. Oke, baik. Oke, jadi kita putuskan begini. Nomor 1 dapat, yang pertama dapat hadiah nomor 1, yang kedua dapat nomor hadiah. Kasih alamatnya nanti. Tapi nilai hadiahnya tidak sama ya. Siap. Sebagai bentuk apresiasi mau berdiskusi dengan kita, Pak. Iya. Oke, baik. Yang lain kan juga mendengar, jadi akan lebih terfokus kan pemahamannya itu kan. Jadi ergonomis itu suatu ilmu ya, suatu ilmu bagaimana rancangan dan
rancangan sesuatu lingkungan atau perkakas itu tidak itu itu harus sesuai dengan dengan keterbatasan manusia. Manusia punya keterbatasan kan, itu maksudnya. Ya, Oke, maka baik. kalau dikembangkan tadi benar, yang nomor 1 itu benar, nomor 2 juga benar, cuma melebar nomor 2 gitu aja. Jadi oke, kesimpulannya. Lanjut. Siap. Kita lanjut ya. Baik, Pak. Oke. Satu yang mengamankan, memperlancar pengangkutan orang, binatang, udah jelas ini kan. Apa yang dibutuhkan di perusahaan tersebut? Yaitu kalau punya kren, punya forklift, punya mobil, punya bus, maka supaya aman dan lancar, tentu sopirnya memenuhi syarat. Itu kan syaratnya itu kan tahulah kita, sudah tahulah kita syarat seorang sopir. Suatu kendaraan sendiri, tahulah kita syaratnya. Tentu perlu preventive maintenance, perawatan, ya, perawatan pencegahan yang berjangka waktu, rusak nggak rusak masuk bengkel itu istilahnya kan, langsung dilakukan perawatan. Apa gunanya perawatan itu di bengkel? Itu mengembalikan kondisi perusahaan itu seperti standar yang dikeluarkan dari pabrik. Ya, jadi tidak ada kalau kemampuan kendaraan itu cuma misalnya mengangkat 2 ton, ya masuk bengkel bukan berarti dia harus bisa mengangkat 250 ton kecuali dimodifikasi. Kalau modifikasi dari suatu peralatan itu sudah tidak tanggung jawab dari manufacturer, ya. Itu ingat betul, saya itu ada kasus dulu. Jadi kalau kita memodifikasi suatu alat yang dijual oleh sebuah perusahaan, oleh suatu brand, kalau kita modifikasi, mereka bebas bertanggung jawab terhadap garansi atau tanggung jawab untuk penggantian yang rusak. Oke, selanjutnya mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Nah, ini juga bagaimana mencerminkannya. Jadi atasan harus tahu dia bahwa bangunan ini harus dijaga terhadap kebakaran, jaga terhadap ditambal petir atau apa namanya ini dirusak, terjadi apa namanya ini pencurian atau gimana, dan sistem di dalam itu juga harus ada security system, ada daerah-daerah yang terbatas sifatnya restricted area, ya, ada pengumuman mengatakan awas orang yang berhak cuma atau yang berwenang yang dibolehkan masuk atau apa gitu, itu restricted area, itu ada di undang-undang, ada di apa ini di sistem ketiga ini, ya. Adanya security di depan pintu, tidak boleh orang masuk ke dalam, juga termasuk apa ini Di decline aja, Pak. Oke. Jadi mengamankan wilayah segala jenis bangunan ini termasuk. Ini harus tercermin di perusahaan itu, dan atasan harus ngerti betul dia. Wah, ini perusahaan ini perlu security ditambah ini. Kalau 2 orang tidak cukup. Kalau terjadi huru-hara, bagaimana? Terjadi suatu perkelahian kemana? Itu sudah ada semuanya diketahui dan apa? Itu mengamankan jenis bangunan. Kalau yang P ini, wow, kenapa dia ini? Menciptakan aliran listrik berbahaya. Jadi mengamankan memelihara segala jenis bangunan, mengamankan, memperlancar pekerjaan bongkar muat, sudah jelas, keren. Mencegah terkena aliran listrik juga harus diberikan pelatihan orangnya. Sudah tuh yang ngerjakan listrik itu orang yang teknisi listrik yang sudah ada certified-nya, menyesuaikan menggunakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya, sudah menjadi bertambah tinggi, yaitu adanya kontrol-kontrol terhadap kemungkinan yang berbahaya ini jangan bertambah parah gitu ya. Suatu pembinaan, pengurus juga diwajibkan menjelaskan. Jadi yang dimaksud pengurus, ingat, pengurus ini adalah atasan. Diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja. Setiap tenaga kerja yang baru masuk itu harus diberikan, mungkin saudara-saudara sudah banyak yang tahu, induction. Ya, induction keselamatan kerja. Kadang-kadang perusahaan yang bagus sampai seminggu dia lakukan induction. Kalau perusahaan minyak yang offshore, itu seminggu dia lakukan induction safety. Ya, tidak boleh dia dilepas begitu aja. Di induction itu apa? Dijelaskan apa bahaya-bahaya yang akan ditemui di sini, di perusahaan itu, sudah itu apa kontrolnya. Ya, kontrol itu macam-macam jenisnya, bisa macam-macam. Semua pengamanan alat pelindung diri yang harus dipakai dalam tempat kerja tersebut, alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan juga harus tahu dia bagaimana memasang dan mempergunakan alat pelindung diri tersebut, cara dan sikap yang aman.
Jadi ini semua di Undang-Undang 197 itu harus dikuasai oleh atasan, ya. Nggak bisa atasan apa saja berlepas tangan aja. Kalau di sebelum tahun 80-an ya benar. Itu saya alami sendiri. Saya tahun 70 sudah kerja saya. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan jadi. Ini juga sistem pelaporan ini penting. Ya, jadi pelatihan investigasi kecelakaan bagi supervisor atasan itu wajib, ada undang-undangnya. Nggak bisa dilepaskan begitu aja. Jadi incident investigation training untuk seorang supervisor itu ada undang-undangnya. Gimana? Oke. Ini saya memberikan keterangan benar. Ini juga, jadi kesimpulannya apa? Kalau Anda seorang atasan di perusahaan, ya atau mau jadi atasan, atau mau berniat jadi atasan, kuasai Undang-Undang Nomor 1 1970 ini. Tidak bisa tidak. Ya. Jadi menyatakan keberatan juga. Kalau ada karyawan, anak buah kita menyatakan keberatan, dia tidak mau kerja Pak. Kenapa? Oh, tidak ada pelindung dirinya. Kalau nyata begitu tuh dia berhak punya apa? Dia punya alasan untuk tidak mau mengerjakan. Jadi jangan disalahkan. Yang harus disalahkan Anda yang tidak menyiapkan alat pelindung diri. Jadi ini juga, ini tempat-tempat kerja kita sebagai atasan kita pastikan kalau di sana dibutuhkan kacamata, dibutuhkan topi, dibutuhkan sepatu, maka ditulis di tempat masuknya itu. Jadi enggak apa gitu, enggak menyelonong-nyelonong aja orang. Dan itu tanggung jawab dari atasan. Jadi kesimpulannya apa? Bahaya harus dikenalin, suatu risikonya dinilai, sudah itu diterapkan kendalinya. Ya. Jadi atasan itu tidak bisa lepas dari apabila ada kegiatan, lihat ada SOP-nya enggak. Kalau tidak ada SOP-nya dibikin. Sudah itu dinilai jobnya atau langkah-langkah pekerjaannya, sudah itu mungkin dibutuhkan permit to work. Ya. So permit to work ini berupa format yang harus diisi, yang harus ditandatanganin oleh orang yang paling bertanggung jawab. Karena sangat serius di sini nih apanya, kecelakaan terjadi. Suatu operasi, kegiatan, proses, dan kerja. Ini sama istilahnya kan. Jadi kalau ada operasi sama aja, kegiatan, proses, kerja, maka perlu SOP. Ya. Suatu SOP, standar operating procedure, job safety analysis, analisa keselamatan kerja. Dan permit to work, izin kerja berbahaya. Ini hal-hal yang harus diketahui, harus dikuasai oleh atasan. Tidak bisa menghindar. Sudah itu, ini tipe bahaya lebih jelas untuk dilihat ya, bahwa ada fisikal, sudah itu fisikal ini menimbulkan ketulian kah, mata kah, atau apapun ya, suatu elektrik, sudah tahu kita, sudah itu bahaya api, bahaya kimia, bahaya biologi, ya bahaya biologi ini bisa juga termasuk virus-virus ya, termasuk corona sekarang, itu bahaya ergonomis tadi yang kita bahas tadi, suatu eliminasi, menghilangkan. Ini kontrolnya ya dengan cara menghilangkan kah, cara mengganti kah, atau cara memisahkan kah, mengisolasi diri, ya suatu merekayasa. Karantina itu juga itu termasuk isolasi kontrol. Jadi banyak betul istilah-istilahnya yang pengertiannya sama secara kontekstual. Suatu engineering control. Engineering control ini kayak yang orang yang kadang-kadang tidak paham itu apa. Misalnya ada sesuatu kontrol yang tidak menimbulkan atau minimal menurunkan risiko bahaya. Ya, seperti apa? Seperti safety factor. Ya, safety factor ini banyak betul orang kurang paham. Suatu kontrol administrasi. Gitu. Jadi hazard assessment dan menetapkan kontrol. Ini tidak lepas, keselamatan kerja itu harus mencakup itu. Jadi keuntungan dari pengelola risiko apa? Ini mengurangi cedera serius dan fatality. Jadi bisa cedera seriusnya bisa berkurang, atau fatality bisa tidak terjadi. Mengurangi kerusakan materi dan harta benda. Penyelesaian kerja efektif tanpa gangguan dan tepat waktu. Ya, mengurangi kerusakan terhadap lingkungan. Jadi kalau kita lakukan risiko sama dengan risiko bahaya, ya risiko bahaya, pekerjaan pasti adalah bentuk kegiatan, sudah itu ada bahayanya, ada risikonya, ada pengendaliannya, kontrolnya nih. Ya, kalau kontrolnya ada maka selamat insya Allah. Kalau tidak ada kontrolnya maka kecelakaan. Sederhana aja sebenarnya. Ya, jadi ada proses. Ya,
ada proses dan dinilai suatu ditetapkan, maka akan menjadi keselamatan pada ujungnya. Prinsip pengelolaan risiko dasar basic risk management, ya ini sama dengan tadi ya, di mana ada mengenali bahaya, hazard identification, dinilai risikonya, apakah tinggi, rendah, atau sedang, atau suatu dievaluasi risikonya, ya ditetapkan langkah-langkah perbaikannya, dan diterapkan kontrolnya, ya diputuskan kontrolnya, suatu baru diimplementasikan kontrol dari risiko tersebut. Sudah itu direview lagi, suatu jadi ini urutan di mana bisa skala kecil, bisa skala perusahaan. Ya, itu maksudnya di sini untuk diulang lagi. Jadi dari perusahaan itu bisa kita kenali apa aja jenis perusahaan, apa aja jenis bahaya di perusahaan ini. Suatu dinilai risikonya dari satu-satu bahaya tadi. Suatu dievaluasi tingkat risikonya, tetapkan pengendalian yang sesuai, suatu terapkan pengendalian. Dan awasin dan tinjau ulang. Jadi biarpun secara skala besar perusahaan bisa menerapkan ini, ya dipilah-pilah gitu. Apa jenis pekerjaan yang akan dilakukan di sini, ya. Suatu dari tiap-tiap pekerjaan tuh ditetapkan bagaimana SOP-nya ini. Suatu dari tiap-tiap SOP itu dilihat mana bahayanya dari risiko. Itu adalah tugas dari supervisor. Ingat, supervisor bukan supervisor aja ya, tapi bisa juga dia seorang manajer. Bisa saja dia seorang project manager. Bisa saja suatu saat jadi direktur. But you know what you are doing. Itu yang paling penting. Anda tahu apa yang Anda lakukan ya, dalam masalah keselamatan kerja dan undang-undang dan apanya ini. So ada saatnya nanti, ya. Saya yakin nih di kita ini ya, di kita ini safety ini nanti akan diseriusin nanti. Mungkin dalam setahun lagi mungkin akan diseriusin. Ya kita harus sama dengan Australia, sama dengan luar negeri itu. Ya, nggak bisa lagi atasan itu berpangku tangan aja, menerima kabar baik aja. Harus dia turun tangan. Ya, kayak presiden kita mau turun tangan, dia mau belusukan sampai diketawain orang dulu itu. Tapi itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menunjukkan keterlibatan aja. Ya, sama dengan ini. Sudah itu menjelaskan juga. Jadi atasan juga harus mengerti dia dengan performance statistik, kinerja K3. Ya. Misalnya yang sederhana boleh dibuat seperti ini. Ya, ditulis nih 4.323 hari tanpa kecelakaan. Karena tiap hari di-update terus. Tidak ada kecelakaan yang serius. Namun yang agak rumitnya dengan cara ini nih, tingkat keseringan dengan tingkat keparahannya ditulis dalam bentuk grafik ini. Ya, saya menerapkan seperti ini nih. Seperti ini yang saya taruh di bulletin board di tempat orang masuk kerja. Semua orang jadi ngerti. Karyawan waktu itu proyeknya di Sangatta ya, sekitar yang peak itu sekitar hampir 2.000 orang. Ya, kalau mau masuk kerja, orang langsung melihat papan ini kelihatan di sini nih. Ya, jelas apanya gitu, statistiknya, dan mereka merasa memiliki program K3. Cara saya memiliki program K3 ini yang paling penting. Ya. Dan saya bukan di sini aja, di daerah Pegunungan juga saya pernah melaksanakan sekitar hampir setahun, 11 bulan saya pas di sana. Kita menerapkan K3 itu benar-benar dipuji oleh perusahaan klien kita, perusahaan minyak, apa namanya dulu lupa saya. Jadi program kepatuhan, program pentaatan ya, ketaatan kita dalam mengelola risiko ini yaitu apa? Belajar tentang komponen utama dari program pengelolaan suatu risiko ya. Dan bagaimana menerapkan suatu strategi yang memuaskan. Suatu belajar dasar-dasar penilaian bahaya, program tanggap darurat, dan rencana-rencana pengelolaan risiko, beserta penerapan aturan yang berlaku dan usaha pelaksanaan seperti audit Environmental Protection Agency. Ini berdasarkan FPI ini ya, ini standar orang luar sana. Namun kita bisa mengadopsi, bisa menerapkan. Seorang atasan harus menguasai ini. Nah, ini juga penting diketahui sebagai atasan bahwa bahaya tempat kerja membunuh jutaan dengan biaya miliaran dolar dalam tiap tahun. Ya, ini perhitungan ILO nih, International Labour Organization. Ya. Jadi atasan harus ngerti dia bagaimana ILO yang berkantor pusat di Jenewa, ya, secara online dia memberi informasi
kecelakaan kerja itu secara per tahun ya sekitar 2 juta orang meninggal dan biayanya sangat besar ya, 1,25 triliun US dollar ya, according to International Labour Organization. Jadi organisasi internasional ini membuat laporan-laporan seperti itu. Jadi laporan terbarunya apa? Mengenai safety culture at work. Ini kebijakan, ini apa namanya, kebudayaan ketiga, budaya ketiga ya, budaya ketiga sekarang mungkin sudah dimulai dibicarakan di 2 tahun yang lalu ya, tapi tidak terlalu menyentuh. Saya pribadi kalau mau membuat safety culture at work ya, apa namanya, budaya ketiga, kita harus tahu dulu undang-undang dan peraturan ketiga. Udah tahu undang-undang dan peraturan ketiga itu kita akan mulai ya mengerti dan memahami menuju ke budaya ketiga di Indonesia. Ya, tapi saya rasa tidak semua orang yang berpikir seperti itu. Ya, jadi bagaimanapun ini harus kita mulai. Kenapa? Ini dijelaskan di sini ya. Kecelakaan ini ya, ini sangat berpengaruh terhadap produk domestik bruto. Apa itu domestik dengan apa ini? Ini pendapatan suatu bangsa ya. Ini ada hitung-hitungannya yang orang ahli mengatakan. Maka hampir sekitar 4% kalau tidak salah, ya, bisa menggerus nilai produktivitas bangsa kita. Jadi cenderung ini, kalau kecelakaan sering terjadi, ya, maka negara itu, bangsa itu akan tambah miskin. Jadi kita sebagai atasan, supervisor, harus ngerti nih. Kalau terjadi kecelakaan di perusahaan kita, berarti kita membuat negara itu tambah miskin. Ya. Terjadi tabrakan beruntun. Ya. Bagaimana biayanya berapa itu? Jangan disangka biaya tabrakan beruntun harga ini kerusakan gini-gini sekitar 10 juta perbaikannya di bengkel. Jangan dibayangkan 10 juta. Mungkin nilainya yang rugi itu mungkin kalau dinilai benar-benar mungkin 100 juta. Kenapa? Karena hal-hal lain ada yang tercakup di dalam kecelakaan itu. Orang berhenti kerja, masuk ke rumah sakit, pokoknya diperbaiki lagi ini, dan biaya-biaya tambahan itu bisa menjadi 50%, 50 kali dari yang kelihatan. Itu maksud di sini nih. Jadi pendekan dari gross domestic product atau yang dalam bahasa Indonesia disebut produk domestik bruto merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu negara. Jadi GDP ini dapat dari penyumblahan tiap nilai tambah yang diperoleh dari seluruh unit usaha di dalam satu negara. Bisa juga berasal dari hasil akhir dari jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit perekonomian. Secara umum, GDP dapat menjadi sebuah metode dalam menghitung pendapatan nasional. Dan ini sudah dari puluhan tahun lalu. Cuma kita tidak terlalu menyambung, tidak terlalu menghubungkan dengan kemiskinan dari suatu bangsa. Maka supervisor, atasan harus paham ini. Ya, ini aja sebenarnya tujuannya dari apa kita ini, pembicaraan kita ini. Iwanami itu dalam itu. Jadi ini kalau diringkas lagi ini bagaimana penghasilan itu bisa juga di masyarakat bisnis termasuk dalamnya gaji para pekerja atau karyawan. Dari GDP kita nanti bisa mengetahui sektor perekonomian mana saja mengalami peningkatan dan penurunan. Menghitung GDP tidaklah mudah, tapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai pendekatan, ya, seperti lewat pendekatan produksi. Ya, produktivitas ini perlu. GDP adalah jumlah nilai tambah dari barang jasa yang diproduksi unit. Setelah itu dilakukan suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Unit produksi tersebut akan dikelompokkan menjadi 9 sektor. Jadi kita mengharapkan seorang atasan harus ahli dia dan minimal mengetahui bahwa kecelakaan akan menimbulkan kerugian. Kerugian yang berkepanjangan akan membuat negara, bangsa bertambah miskin. Itu aja. Jadi hitungan-hitungan ini bisa melalui 9 sektor ini. Melalui pertambangan, penggalian. Saya yakin kita juga mungkin pertanian, peternakan, kehutanan, listrik, gas, air bersih, perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, dan komunikasi, konstruksi, jasa pelayanan pemerintah, keuangan, real estate, dan industri pengolahan. Ya. Semuanya, tidak ada yang terlibat. Saya yakin dari kita yang hadir ini pasti ada di sini nih. Di mana berkiprahnya kita. Itu disebabkan ya
Maka itu potensi bahaya kerja. Ada potensi bahaya kerja yang men-stop produktivitas dari 9 sektor ini. Ya kan? Mudah dipahami sebenarnya. Ya, maka kesadaran kita sebagai atasan perlu melihat ini. Maka perlu dikendalikan, dikontrol dengan sistem manajemen K3 yang membudaya kepada semua orang. Jadi dasar perhitungan ILO bahwa kecelakaan dan penyakit akibat kerja ya, termasuk penyakit akibat kerja, berbiaya 4% dari produk domestik bruto secara rata-rata dunia. Tapi tahu, ada komentar, saya tidak tahu saya ada di sini, di Indonesia 4 kali 4%, jadi kita 8% yang menggerus produk domestik bruto Indonesia. Kecelakaan di Indonesia nih. Tapi itu digabung-gabung dalam setahun ya. Berapa itu nilainya? 8%. Ini yang dimaksud dari apa ini? Jadi itu perkiraan angka dunia berdasarkan perhitungan terakhir ILO dan berupa sebagian penelitian dasar disebabkan bahaya kerja. Ya kan? Maka di Indonesia 2 kali dari rata-rata tadi. Ya. Maka kita menyumbang. Kita mungkin kita nilainya kita mungkin 12%, ya. Tapi ditetapkan rata-ratanya 4%. Mungkin kita karena kita 8%, maka di rata-rata kena di negara lain mungkin ada yang cuma 2%, ada yang 3%. Yang 2-3% itu banyak ya, yang 6% ada, yang 5% ada. Sudah tuh yang 8% ada. 8% ini Indonesia ini. Diambil rata-ratanya 4% untuk rata-rata dunia. Jadi ini bayangan dari dari masalah kita gitu. Yang bisa diperbaiki, menurut saya bisa diperbaiki melalui atasan, ya, atasan yang memperhatikan K3. Jadi selama 160 juta pekerja di planet bumi ini menderita penyakit akibat kerja. Salah satu penyakit, sementara itu jumlah kecelakaan kerja meninggal dan cedera berat ditetapkan sekitar 270 juta dalam setahun. Ya, kecelakaan kerja ini macam-macam bentuk kecelakaan kerjanya. Ya, ini sangat kontraproduktif. Ya. Sebenarnya bisa dihindarin kalau orang mengenali bahayanya. Kayak orang ini, ya, ini kemungkinan besi besar ini, cubing besar ini tebal yang schedule berapa ini meluncur dari atas highway, dari atas truk, ya, ke bawah. Waktu mau diangkat oleh ini. Kawan ini berdiri dia di dalam trap zone. Trap zone itu daerah perangkap. Banyak terjadi ini daerah perangkap, ya, daerah terperangkap orang di sana. Waktu meluncur pipa ini tidak bisa dia menghindar, maka dia. Jadi kalau kita kenali bahaya, saya berapa kali ya selama saya kalau mundur langsung ada tukang parkir mengasih kode ke saya, ya, dia pas di belakang mobil saya langsung stop, saya suruh dia keluar dari sana. Dia bingung dia kenapa ngasih kode di samping ini. Pokoknya dia tidak tahu bahwa itu yang namanya trap zone di belakang dinding di belakang dia. Suatu dia di antara mobil dengan dinding ngasih kode mundur, meleset kaki saya apa gimana? Maka dia terjepit. Ini yang terjadi. Itu namanya trap zone. Ya, banyak kejadian kecelakaan itu. Tapi kalau saya mengenali ada bahaya di sana, maka saya suruh dia berhenti keluar dia dari sana. Jangan berdiri di sana, saya bilang. Kenapa Pak? Gini, saya bilang. Oh iya Pak, makasih Pak. Kata. Mungkin langsung dia makasih, ingat dia istrinya mungkin. Oke, jadi kesimpulannya apa? 270 juta dalam suatu ada penyakit akibat kerja lagi. Malahan penyakit akibat kerja ini akibat dari ergonomis tadi, ya. Di Inggris kalau salah, di Eropa kalau salah 60% klaim asuransi akibat dari ergonomis. Taunya kapan? Taunya setelah orang itu pensiun penyakit akibat kerja ini. Ya, kalau saya di perusahaan terakhir dulu, setelah 5 tahun pensiun masih dibiayai oleh perusahaan. Satu ada teman saya, pas di tempat saya tinggal di Balikpapan ini, ya, ini dia tuh sakit, dia baru pensiun baru berapa bulan pensiun sakit, harus bayar sendiri. Jadi perlu diajukan ke pimpinan setelah 5 tahun pensiun dia tetap harus penyakit itu kan penyakit akibat kerja khususnya mengenai ergonomis tadi itu berupa
yang dititipkan perusahaan itu kita merasakannya setelah pensiun, ya. Jangan pernah ngalamin. Pasti kira 4 bulan, setengah tahun sebelum habis masa 5 tahunnya, saya masuk rumah sakit dengan biayanya lumayan. Namanya pensiun kan ada lagi uang. Saya klaim keluar ada sebentar aja, ya. Nah, itu bukan kebetulan, bukan kebetulan apanya nih. Dokter yang ngurusnya kan dokter perusahaan itu, dia melapornya ke saya itu waktu saya kerja di sana, ya. Cepat selesainya, ya. Mungkin dalam 3 hari saya langsung di reimburse, di refund itu duit biaya rumah sakit saya, ya. Ini ini mungkin sekedar input aja untuk dibicarakan dengan perusahaan yang dimana Anda bekerja gitu. Setelah 5 tahun pensiun tetap bisa diklaim biaya sakit gitu. Oke, selanjutnya ini statistik angka kematian ya. Ini banyak juga kan ini penting juga, banyak kelihatan di sini bagaimana terjadinya bentuk kecelakaan orang, statistik kematian akibat kecelakaan ya. Sudah itu pendekatan dalam penerapan ini total dari balas jasa yang diperoleh dari elemen-elemen produksi yang turut andil dalam metode penghitungannya dengan cara menjumlahkan pendapatan seluruh produksi. Ini hitung-hitungan cara mencari tadi ya, mencari nilai nilai BDP tadi bruto nilai produktivitas tadi. Izin bertanya Pak. Jadi jangan berdouble nih kayaknya. Oke. Ada pertanyaan nggak kira-kira Mas Asif? Oke, mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Boleh diaktifkan mikrofonnya kalau ingin bertanya, silakan. Izin bertanya Pak Herman. Ya, Oh iya, silakan. Pak Tawakal ya, silakan Pak. Iya. Tadi ada kata-kata yang saya kutip, yaitu perbaikan melalui atasan. Misalkan nih kita seorang mungkin safety koordinator, kadang ketika kita mungkin mengusulkan atau memberikan suatu saran kepada atasan ke top manajemen, kadang yang mereka tidak disetujui ya. Halo, Putus. Pak Tawakal, sepertinya terputus Pak. hamba ini Pak, bicara untuk bagaimana meyakinkan agar apa yang menjadi saran untuk improvement pengimplementasi. Oke, yang kita sarankan itu kan kita udah tahu tuh tingkat risikonya kan masalahnya semua itu terkait dengan tingkat risiko. Kalau tingkat risikonya itu tinggi ya dan cukup tinggi, dampaknya juga tinggi, itu buat suatu surat dan minta dia tanda tangan bahwa dia mengambil alih kebijakan safety. Saya sudah berapa kali, saya pernah melakukan itu juga ya dengan bos saya orang Korea dulu. Bos saya setuju dengan saya, tapi yang departemen ini memaksakan mau kerja juga. Saya bilang tidak, tunggu sampai dingin alat kilen pembakar semen ya. Supaya sampai dia dingin sesuai prosedur, baru masuk. Ini masih 10 derajat Celcius lebih tinggi dari ketetapan prosedur. Saya bilang, ini tak bisa, saya bilang. Oh, nggak bisa kemana? Langsung dibawanya ke bos. Oke, no problem, saya bilang kan. Bos juga bilang, Herman, it's going to be dark very soon. Maksudnya, ini mau malam, mau gelap sampai cepatnya. Kita harus menyelesaikan ini sebelum malam. Kalau malam nggak boleh ngerjakan ini sesuai prosedur. Ya tahu saya bilang, tunggu sampai besok. No, katanya kita nih rugi kalau lama-lama. Oke, no problem, saya bilang kan. Saya draft surat, saya suruh sekretaris menerapkan surat. Saya bilang ini, oke, please sign this, saya bilang. Tangan ini, saya bilang. You take over my responsibility, saya bilang. Anda ambil tanggung jawab saya bilang. Oke, dilihatnya kan, langsung garuk-garuk kepala dia. Oke, kita tunggu katanya. Jadi harus ada suratnya Mas. Ya, kalau terjadi pengambilan keputusan kita dengan pertimbangan kita risikonya tinggi, buat surat tanda tangan ke dia, ke orang, ke bos itu. Dan itu boleh, itu tidak ada masalah, itu ada kita. Yang penting kita bisa tanggung jawab kita bisa kita bisa lepas dari tanggung jawab. Dialihkan. Oh ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya Pak, oke Pak. Ya, mari. Ada yang lain? Silakan.
Ya ada Atau Pak. yang lain? Ada Pak. Ya, Silakan Pak. Ya. Tadi di awal sudah dijelaskan tentang bahaya ergonomi, yaitu ketidaksesuaian antara lingkungan, perkakas atau alat kerja kita terhadap kekurangan pada tubuh kita. Itu kan sifatnya fisik. ya. Pertanyaannya, yang bersifat psikis misalnya pimpinan kita galak Iya. atau skill kita, knowledge kita tidak sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada kita. Ya, Apakah bahaya psikis ini bisa dikategorikan bahaya ergonomik? Terima Ya, kasih benar. Pak Karim. benar Pak, benar sampean itu bahwa psikis atau kejiwaan kita bisa rusak, terganggu ya, atau menimbulkan stres kita, menimbulkan itu bahaya ergonomis itu. So itu tuh apa yang kita hadapin itu tidak sesuai dengan kemampuan kita, ya kan? Maka itu dikategorikan bahaya ergonomis. Benar Pak, saya cuma lupa menjelaskan tadi. Oke Pak Karim, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ayo. Ada yang lain? Oke, silakan. Masih ada yang bertanya? Sebenarnya lanjut saja Pak. Oke. Ya. Suatu supervisor, tanggung jawab supervisor ya, sering harus mengerti dia aliran kerja. Aliran kerja itu dari start, planning, eksekusi pelaksanaannya sampai diukur. Tapi begini, ada apa namanya ini perusahaan besar ya, cukup besar, dia terjadi kerugian besar ya, karena proyek itu kalau nggak salah saya 2 tahun ya. Sudah tuh perusahaan itu sudah menerapkan sistem manajemen mutu 9001 ya, dan pernah saya jadi pembimbingnya, tapi sudah kejadian udah lama, udah 5 tahun 6 tahun yang lalu ya, saya sebagai konsultannya. Saya tuh kerugian akibat terlambat proyeknya, nilainya miliarannya, ruginya miliaran gitu kan. Kenapa sampai terlambat? Saya bilang kan, padahal di managing workflow atau bagaimana mengelola aliran kerja ya, itu perlu diketahui bahwa kalau sistem 9001 ini, kalau kita punya proyek 2 tahun ya, itu dibikin 6 bulan itu diperiksa. Dari awal kita udah tahu akan terlambat atau tidak. Tapi ini tidak dilaksanakan, tidak ada internal audit yang memastikan workflow-nya ini, aliran kerjanya ini termonitor, dan kalau terlambatnya sudah diketahui dari awal ya, dari 6 bulan pertama. Jadi dibuat 4 kuarter itu, 4 bagian yang 2 tahun itu. Ini tidak dilaksanakan. Ujung-ujungnya selesai, waktunya habis 2 tahun, terlambat, tidak selesai. Jadi itulah managing workflow ini perlu ya. Bagaimana aliran kerja itu harus kita kelola dengan benar, dan pergunakanlah sistem manajemen mutu misalnya. Suatu training new hires juga harus diberikan. Training new hires ini macam-macam ya. Misalnya tadi kayak induction juga perlu mungkin. Suatu creating managing team schedule ya, diciptakan tim pengelolaan schedule untuk mengelola timnya, yang untuk mengelola sesuatu apapun yang akan kita hadapi. Suatu melaporkan ke HR dan senior manajemen ya, harus sifatnya tak lepas. Suatu mengevaluasi performance dan providing feedback. Ini memberikan feedback ini yang paling jarang juga orang kita nih ya. Satu mengevaluasi performance itu menilai ya, mengevaluasi kinerja. Kayak tadi kan ada gambar jam kerja yang sudah dicapai misalnya, itu bentuk evaluating performance. Jadi atasan tuh harus memahami ini. Performance itu harus dievaluasi terus. Suatu diidentifikasi dan diterapkan career advancement opportunity ini begini. Dari misalnya dia anak buahnya ada 50 orang, anak buahnya ya, dengan level yang berbeda-beda ya. Itu dari 50 orang itu, dia atasan ini, dia sebagai atasan sudah tahu dia siapa yang bisa suatu saat menggantikan saya, itu kasarnya. Atau siapa dari mereka ini yang bisa dinaikkan menjadi atasan. Ya. Siapa yang dari mereka ini yang ini juga harus paham seorang atasan. Suatu membantu menyelesaikan masalah, apapun masalah ya, masalah dari karyawan itu. Jadi bukan masalah kerja aja, kadang bukan masalah kerja aja, masalah pribadi juga. Saya berapa kali terjadi ya, mungkin karena sudah lama kerja, pernah terjadi sama saya ya. Bagaimana suatu keluarga juga istrinya datang
untuk menyelesaikan masalahnya di keluarga kan, itu tidak ada masalah, kita bicarakan dan saya bawa mereka tuh ke HRD, diberikan penjelasan gini sampai dapat jalan keluarnya ya. Sudah itu supervisor responsibility yang termasuk tadi ya, termasuk yang item-item sampai membantu menyelesaikan masalah pertengkaran, isu-isu, biarpun isu di luar. Berikutnya yang force safe practice. Ini mempertegas tindakan-tindakan peraturan-peraturan keselamatan kerja ya. Kalau supervisor, jadi adalah tanggung jawab dari atasan untuk mempertegas ya, mengenforce safe work, kerja yang benar. Saya sering melakukannya waktu di Freeport dulu. Suatu praktis dan prosedur kerja yang harus di enforce ya, di enforce itu bahasa Indonesianya itu ditekankan lah. Jadi kalau gagal kita melakukan ini bisa mengundang terjadinya suatu kecelakaan ya. Sudah itu pokoknya hal-hal yang kita mengenali ada bahaya, tapi orang lain mungkin tidak melihat. Kita itu yang kita jelaskan. Seorang supervisor harus sampai ke hal-hal itu melakukannya. Nggak bisa dia diam aja gitu. Ini mengenai laporan kecelakaan, nilainya ya besar sampai 2010 dalam miliar. Ini laporan di Indonesia ini ya, dari Jam Sostek kalau salah saya. Iya, Jam Sostek. WPT Jam Sostek. Ya. Jadi ada uang kita juga di sini nih. So Jam Sostek itu ada juga. Saya Jam Sostek juga pernah saya mengusulkan berikan pelatihan untuk karyawan-karyawan mengenai, tapi tidak jalan juga. Oke, jadi kesimpulan berikutnya sistemnya. Jadi atasan itu harus ngerti dia visi, kondisi atau status K3 yang akan dicapai perusahaan itu apa. Suatu misi, ya, suatu kebijakan ketiga, apa, suatu plan program sudah direncanakan tadi harus jelas, ya harus punya, suatu diimplementasikan pada programnya, sudah itu mengauditnya, suatu temuan-temuan dari audit itu dibenarkan, dikorektif, sudah itu ditinjau ulang. Ini aja siklus dan dalam bentuk PDCA, Plan, Do, Check, and Action, yaitu continual improvement ini maksudnya ya, peningkatan berlanjut. Jadi dari visi dari bawah sampai ke atas, naik lagi, turun lagi ke bawah. Di Plan, Do, Check, and Action. Jadi agenda seminar kita ini, ya tadi kan sudah itu pemanasan itu sebenarnya, tapi menyangkut masalah-masalah yang ini. Ini bisa cepat aja kita, pentingnya pencegahan kecelakaan, peran Anda sebagai atasan, memotivasi bersikap K3, teknik pelatihan yang efektif, ya harus menjadi tauladan 100% bersikap selamat, penyelidikan kecelakaan, tanggung jawab hukum, ya tanggung jawab hukum ini bisa kena, ya saya yakin nanti akan diterapkan. Sekarang mungkin enggak, belum. Persyaratan ketiga keselamatan dan kesehatan dan ringkasan. Ini hilangnya tenaga kerja. Jadi kecelakaan menimbulkan biaya besar, ya tadi sudah kita bahas. Bagaimana bisa membuat suatu negara itu tambah miskin. Biaya pelatihan, ya sudah besar, sudah jelas, bisa 50 kali dari yang kelihatan. Kerusakan material dan peralatan, moral kerja menurun, suatu berkurangnya keuntungan dari perusahaan. Yang terakhir apa? Image perusahaan jelek. Indonesia termasuk jelek image-nya. Ya. Saya kalau ada teman masuk orang dari Australia, ada yang kalau yang berminat masalah safety dia atau kebetulan juga dia orang safety, itu yang dilihatnya dulu. Jadi kayak biaya kecelakaan itu maka sampai 50 kali ya. Itu kenapa? Yaitu korban manusia kalau meninggal, luka berat, luka ringan, kerugian material, bangunan, peralatan mesin, bahan baku, bahan pencegahan, bahan jadi, kerugian waktu kerja jam, semuanya akan dikumpulkan bisa menjadi 50 kali dari ya. Jadi seperti fenomena gunung es. Biaya kecelakaan sama dengan fenomena gunung es. Itu maka bisa menggerus nilai produktivitas suatu bangsa. Jadi pencegahan kecelakaan itu melalui apa? Mencegah kecelakaan penting dengan secara kritis, atasan ya, Anda sebagai atasan memainkan peran kunci. Atasan perlu menanggapi masalah yang beragam, teknik-teknik tentu secara efektif perlu untuk memimpin.
sesi berikut membahas alat atau teknik untuk membantu Anda sebagai atasan. Jadi memberi pelatihan, ya, memberi pelatihan. Semoga saya bilang tadi, biasakan suatu saat Anda, ada di kelompok lain ya, bisa kita melatih orang-orang untuk langsung menjadi seorang trainer, memberi pelatihan, melakukan komunikasi, suatu memberi teladan, ya, menjelaskan aturan dengan tegas, mendorong ke sikap yang positif, menyelidiki kecelakaan. Ini menjadi kecelakaan ini tentu kita harus menguasai betul, kalau tidak mungkin. Gambaran seorang pimpinan idola itu apa? Memberi perintah dengan rasa hormat, menghormati pihak-pihak lain, mampu berkomunikasi dengan jelas, membina secara efektif, ya, suatu punya kepekaan yang baik. Jadi punya kepekaan yang baik ini apa? Kalau ada anak buah kita mau bicara sama kita, itu kita udah tahu gitu, ya. Saya insya Allah bisa saya begitu, ya. Anak buah saya mau butuh saya tuh, saya tahu butuhnya bukan minjam uang ya, tapi ada yang mau ditanyakannya, ada yang dia masalah cepat. Jadi kepekaan ini penting. Suatu memberikan feedback sebagai tanggapan. Ini feedback juga. Saya penting untuk menyampaikan bahwa kita orang Indonesia memberikan feedback ini sangat pelit gitu. Tidak tahu saya kenapa. Ya. Macam di WA aja. Di WA aja kita sudah bilang sama dia, dia sudah baca. Ya, kita tahu kan ada centangan biru. Centangan birunya kan. Tapi diam aja, tidak dikomentarin. Ya, tidak dikasih jempol atau apapun yang tidak ada. Seperti dia tidak baca gitu. Itu sampai, ya maksudnya masuk yang tidak bagus itu. Jadi harus kita kasih feedback. Ini membiasakan, memberikan feedback. Suatu menindaklanjutin masalah yang diterima. Ya, sesuatu yang diterima itu kalau kita janjikan, ini akan saya selesaikan, maka akan diselesaikan. Ya, tidak bisa dibuat tergantung-gantung aja gitu. Mengerti dengan tingkah laku manusia. Ini juga, ya, kita tahu seseorang yang bahwa dia perlu ke WC, itu mungkin dia segan. Ada tamu ya, mungkin dia perlu ke WC. Kita harus tahu bahwa dia membutuhkan sesuatu. Ya, kalau lebih sensitif, lebih mendalam lagi, kita tahu bahwa orang yang berhubungan dengan kita itu dalam kondisi lapar. Mungkin dia sedang kondisi haus. Ya, kalau bisa kita melihat tingkah lakunya dan membiasakan ini sangat bagus untuk seorang atasan. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga itu apa? Sistem manajemen yang aktif atau jalan, ya, misalnya SMK3 ini sistem manajemen ya, kebijakan, prosedur, suatu budaya ketiga proaktif, faktor-faktor pada kegiatan kerja, misalnya fasilitas, perkakas, peralatan dan material kerapian dan kebersihan bahaya fisik. Ini mengenai ini fasilitas perkakas ini juga. Saya biasanya kalau kerja dulu sebagai mekanik, sebagai bos mekanik, sebagai pernah jadi workshop manager, saya sibuk kerja kalau tidak ada yang harus saya lapor tulisan, saya pasti memperbaiki perkakas. Ya. Dan ini bisa dibuat juga penjelasannya fasilitas, bagaimana tugas-tugas seorang itu dalam job description. Karena kalau job description yang bagus, tidak ada orang yang tidak ada kerja. Ada kerja itu pasti ada semua. Faktor pada pekerja atau manusia apa? Sikap, keahlian, pengetahuan, kemampuan. Ya. Ini akan mempengaruhi ketiga kita, mempengaruhi apa? Keselamatan. Suatu kecerdasan, motivasi juga akan mempengaruhi. Suatu kebanyakan program ketiga berhubungan dengan faktor fisik, sangat mudah mengenali dan memperbaikinya. Ya. Dan sudah itu bisa melakukan hanya sebagian pekerja dengan cara baik. Ya, kalau faktor manusianya. Waktu manusia selalu hadir, selalu ada. Suatu mempelajari sikap pekerja yang berhubungan dengan ketiga. Ya, bagaimana dan mengapa pekerja melakukan kerja yang tidak selamat. Saya barusan dapat informasi 2 hari yang lalu ada teman saya, ya anaknya pernah jadi murid saya bahasa Inggris. Tapi apa yang terjadi? Dia umurnya sekitar 60-an tahun, orangnya baik. Baiknya maksudnya ya, tapi dia sering aktif di masjid. Tahu-tahu dia naik kursi di masjid, jatuh, sikunya patah dan sudah 3 kali dioperasi. Ya. Apa itu? Karena dia tidak mengenali bahaya kalau naik kursi ini jatuh, itu tidak pernah dirasakannya, tidak tahu, maka terjadilah. Jadi ini kepekaan ini sebenarnya penting. Ya. Jadi
bagaimana mengapa pekerja melakukan kerja yang tidak selamat. Karena tidak memahami bahaya yang akan terjadi. Berbagai aspek sikap kerja itu penting. Satu fokus pada tindak tanduk, bukan pada sikap. Ya, tindak tanduk ini gerak-geriknya ya. Jadi tidak menggunakan APD, tutup pelindung, tidak patuh prosedur, tidak pakai masker, istilahnya juga bisa. Banyak aja jumpa kita orang di tempat yang agak ramai, ya, tidak pakai masker. Padahal sudah semua orang di masjid juga ada orang yang tidak pakai masker. Padahal semuanya ditulis besar-besar. Di masjid ini harus pakai masker untuk beribadah. Ditulis besar. Dia ada masker tapi ditaruh di lehernya. Ya. Itulah masalahnya kita. Kebanyakan program ketiga mencoba merubah sikap. Ya, yaitu sikap ketidakpedulian, kemalasan, sikap buruk, hal-hal yang tidak. Ada banyak orang bertanya sama saya, bagaimana caranya menghindari kebosanan, menghindari tidak bersemangat kerja? Usulan saya sederhana aja sebenarnya. Ada dua hal sebenarnya. Dari yang kita kerjakan itu lihat manfaatnya. Pelajari apa kiranya manfaatnya untuk diri kita. Atau take the best of it. Cari yang baiknya sebenarnya. Sudah itu apa lagi? Suatu lihat indahnya pekerjaan itu. Indahnya apa yang kita lakukan. Ya. Maka akan hilang kebosanan. Ada yang dilakukan begitu ya. Selalu jumpa sama saya, dia bilang, ya benar Pak. Kita harus lihat manfaat yang kita lakukan dan lihat indahnya apa yang kita lakukan. Ya insya Allah kita tidak akan bosan. Ya, soal rasa bosan. Saya sampai membilangkan begini sama orangnya. Saya lebih memilih rasa takut daripada rasa bosan. Saya bilang gitu. Oh kenapa? Kata, ya kalau rasa takut, saya bisa menghadapinya rasanya. Kalau rasa bosan, saya kan bahaya, itu bisa bunuh diri orang kalau rasa bosan. Jadi menghilangkan itu. Jadi mengingatkan dan mengulang dengan cerminan sikap selamat 100% sebagai orang safety. Sudah itu dibutuhkan enforcement, buktikan ucapan selamat. Jadi cerminan sikap selamat 100% ini jadilah be a safety minded professional. Itu maksud saya, ya. Be safety minded. Jadilah safety minded professional. Dibutuhkan enforcement, buktikan ucapan. Dibutuhkan enforcement, buktikan ucapan. Jadi maksudnya nih penegasan terhadap undang-undang ketiga, teguran itu ya harus kita buktikan dengan ucapan. Tidak perlu tindakan disiplin sampai termasuk PHK. Tapi PHK ini ingat, 3 orang yang melakukan kesalahan yang sejenis sampai 3 kali dapat tulisan peringatan tulis, yang ketiga bisa di PHK. Itu tidak ada kasus, itu akan tidak ada masalah di di Depnaker kalau dia ngadu Depnaker. Kita membimbing, tidak bisa kita memberhentikan orang seenak aja, tapi kita beri peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Penegakan enforcement ini yang positif adalah metode yang sangat efektif. So adanya reinforcement ini, ketegasan ini ya, ini orang akan menghargai kita, ya akan menghargai kita. Beri pujian kepada yang bersikap aman dan selamat. Saya sering juga melakukan ini nih. Kalau seseorang mau dengan selamat, dia menggunakan APD, bersih APD-nya, pakai kerja bagus. Ada juga yang dia tuh bekerja, sepertikan dia bekerja sudah waktu istirahat, dia masih bekerja juga. Misalnya maka ada field break, ada coffee break. Tapi dia bekerja juga, atau kadang-kadang kalau panas dia bekerja terus. Ya, karena saya benar-benar orang lapangan. Saya malahan pernah saya desain khusus alat yang bisa ditarik-tarik dengan traktor untuk orang bisa istirahat di lapangan. Ya, dan itu waktu kita membuat lapangan terbang, airstrip. Ya, maka saya rancang untuk ini kan, maka orang akan istirahat di sana atau sambil bekerja di sepanjang jalan, sepanjang lapangan itu mereka tarik itu dan bisa mereka duduk dan istirahat di sana. Beri pujian kepada yang bersifat aman dan selamat. Saya bukan aman dan selamat aja, yang orang produktivitasnya bagus saya kasih pujian, saya nilai dia ya. Dan itu akan membuat dia itu lebih bersemangat. Buat diri Anda sebagai contoh yang baik, sesuaikan ucapan dengan perbuatan. Sudah itu pergokin orang yang Anda sedang melakukan sesuatu yang baik, beri penghargaan. Ya, dan itu dihargai. Semua orang ingin dihargai.
pelatihan efektif, karyawan perlu tahu prosedur kerja yang selamat, pelatihan bagian tugas penting dari atasan. Trial dan error ini sesuatu yang harus dihindarin sekarang, nggak dibiasakan. Lakukan pendekatan satu langkah, tidak perlu sekali maju. Training step, langkah-langkah pelatihan, tunjukkan. Sudah itu amati, observe, amati. Berikut itu sudah itu tell, katakan dengan baik, dan perbaiki. Ini langkah-langkah minimal ada 4 langkah yang kita harus biasakan. Jelaskan, jadi bimbingan pelatihan itu jelaskan langkah-langkah kerja, tunjukkan prosedur tata cara kerja yang tepat. Kalau perlu, ya minta. Kalau dia melakukan satu pekerjaan tidak jelas kan, tidak teratur, minta sama dia tolong bikinkan SOP-nya nih, bilang itu dia. Maka dia bisa jadi baik itu. Ya, saya perlu bikin SOP nih. Ya. Jadi orang itu melakukan sesuatu itu kadang-kadang bukan tidak bisa, cuma kadang-kadang tidak terlalu peduli. Tapi kalau kita perhatikan sama dia, tolong dia sebagai anak buah kita bilang, tolong saya mau bikin SOP ini supaya kerjanya lebih bagus. Maka akan dibikinnya SOP, ya SOP tertulis. Setelah itu minta bawahan menjelaskan dan menunjukkan. Jadi suruh dia menjelaskan sesuatu. Tidak perlu kita mendukung. Saya sering mengumpulkan orang yang menghadapi suatu pekerjaan. Ya, saya kumpulkan orang itu, misalnya kumpul ada 5 orang. Saya yang paling pertama bicara. Tapi banyak juga saya bilang jumpa dengan bos, kita dikumpulkannya. Ya. Tapi dia yang banyak bicara, kita datang cuma mendengar dia gitu. Itu sebenarnya menurut saya tidak pas. Saya belajar di Australia dulu, tahun 73 saya ke Australia, saya lihat. Bos mengumpulkan orang, safety talk, dia tidak bicara, dia didengar orang bicara semua dulu. Terakhir baru dia bicara. Apa yang dibicarakan itu berupa keputusan. Tapi umumnya yang dibicarakan itu input yang didapatnya dari orang dia, ya dari orang yang berkumpul itu. Orang yang berkumpul yang inputnya dipakai, apa yang dia bilang itu yang kita pakai, itu sangat menghargai. Ya, dan dia sangat jadi rajin dia. Karena apa yang dia sampaikan tadi langsung diterapkan. Padahal kita juga tahu sebenarnya, tapi usahakan itu jangan dari kita, dianggap bukan dari kita. Yang penting itu jalan. Minta lagi untuk menjelaskan dan dengan menunjukkan. Suatu beri pujian untuk teknik prosedur yang benar, tindak lanjuti atau diulang apabila perlu. Suatu penyidikan menjadi teladan. Bahwa atau selalu mengawasi Anda apakah. Jadi Anda sendiri harus patuh pada aturan, konsisten dalam melakukan pendekatan, walaupun hal kecil, namun akan tetap berarti. Jangan Anda ada pengucilan atau anak emas. Ini juga tidak boleh ya. Anak emas kan apalagi di depan mereka. Tindakan Anda jauh lebih baik berarti daripada perkataan Anda. Bawahan atau karyawan akan selalu mengawasi Anda. Apakah tindakan Anda sesuai perkataan Anda. Ya. So begini, ada buah kita misalnya ada 10 orang. Yang mengawasin 10 orang ini cuma 2 mata aja, satu pasang mata kita aja. Tapi kita sebagai atasan, kita diawasin oleh 10 orang. Bayangkan itu aja ya. Jangan sampai disangka kita atasan kita tidak diperhatikan. Oke, jadi penyidikan kecelakaan. Nah, ini ya penting. Kecelakaan ini harus lidiki. Kesalahan menuduh tetap untuk menjadi. Jadi tujuannya bukan menuduh seseorang, tapi adalah mencari tahu akar penyebab. Sebelum tahu akar penyebabnya tidak boleh melakukan pekerjaan tadi. Suatu P2K3 Safety Committee juga ada undang-undangnya ya. Manajemen dan serikat buruh harus biasakan ya, maksudnya dalam bertanya menggunakan kata-katanya who, what, when, where, why ya dalam P2K3 Safety Committee meeting. Kita tanya, kenapa ini bisa terjadi? Ini siapa yang melibatkan ini? Apa ini yang terjadi? Kapan ini terjadi? Di mana terjadinya? Kenapa sampai terjadi? Ini maksudnya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Jadi sebelum kita memberikan, ini kebiasaan, sebenarnya mungkin saudara sudah biasa juga. Sebelum kita memberikan tanggapan dari masalah apapun, termasuk apalagi termasuk masalah safety, dengar dulu pendapat orang lain. Ya. Dengar dulu semuanya sudah capek mereka mengatakan baru kita komentarin. Ya, seperti yang tadi saya bilang, bisa saja komentar dari salah satu mereka itu mungkin yang kita jadikan pedoman. Dan yakinkan dia itu benar-benar merasakan bahwa apa yang dibilangnya itu yang kita terapkan.
Walaupun kita udah tahu sebenarnya. Keteledoran alasan yang tidak bisa diterima dalam masalah terjadinya kecelakaan. Buat rencana untuk mencegah kecelakaan di masa mendatang. Ya, jadi kalau mencegah kecelakaan di masa mendatang ini ya ketahui bahaya-bahaya apa yang terjadi di masa yang akan datang. Itu aja sebenarnya. Kemampuan mengenali bahaya ini tidak sama. Ya, ini benar-benar tidak sama. Saya sering buktikan. Jadi penting kali kita merencanakan sesuatu dan kita tahu apa bahayanya yang akan kita lakukan. Jadi menginvestigasi itu harus ada perencanaannya, suatu dikumpulkan, dipakai, disiapkan peralatan investigasi, sudah itu diinvestasi kecelakaan, langsung nggak boleh tunggu-tunggu sampai dingin, harus panas-panas itu periksa. Kumpulkan fakta-faktanya, sudah itu diinterview saksi-saksi, sudah itu dibuat laporan. Itu ringkasnya ya. Kita juga pernah melakukan pelatihan-pelatihan investigasi ini dulu. Dan itu menyelidik itu sampai ke akar-akarnya. Jadi itu maksud di sini nih. Jadi apa, di mana, apa, siapa, kapan terjadinya, apa yang terjadi, bagaimana terjadinya. Ini harus diperhatikan. Kalau terjadi kecelakaan, harus tindakan langsung cepat. Ya, sudah itu direncanakan investigasinya, suatu dikumpulkan data-data, dianalisa data-data, dilaksanakan, diusulkan perbaikan-perbaikannya dan dilaporkan. Jadi itu siklusnya, minimal ada 6 siklus yang harus dilaksanakan apabila menginvestigasi suatu kecelakaan. Jadi tanggung jawab hukum para atasan itu di samping secara etika dan moral, Anda bertanggung jawab secara hukum atas pengawasan ketiga terhadap bawahan. Ya, tidak bisa dihindarin itu. Para atasan bisa dituntut kejahatan pidana atas cedera serius atau kematian pekerja apabila terbukti lalai dalam tugasnya. Misalnya tidak pernah dia melaksanakan safety talk. Ini serius itu. Ya. Bisa dia dibawa ke ranah hukum. Ya. Jadi berbohong ke pengawas K3 juga tidak bisa. Dia ada di Undang-Undang 1970 bahwa seseorang itu harus menyampaikan apa yang dilihatnya sebagai saksi terjadinya suatu kecelakaan. Menikahkan denda dan waktu tahanan penjara atas tindakan kekerasan yang disengaja. Ya, ini undang-undang kita, tapi di Indonesia juga bisa berlaku. Jadi berikut apa? Pemenuhan persyaratan ketiga, penerapan ketiga secara efektif, tegakkan semua peraturan ketiga, monitor keberadaan perangkat K3 dan yang dibutuhkan APD dan pengamanannya. Sudah itu perbaikan laporan bahaya-bahaya yang ditemui secara mungkin, secepat mungkin. Ya, kalau ditemui bahaya-bahaya. Sudah itu dokumentasikan semua kegiatan K3. Pastikan semua bawahan Anda tahu bahwa mereka bisa menemui Anda untuk segala masalah K3. Ya, nggak pernah stop. Kalau orang, ya jangan keselamatan kerja. Kalau seseorang membutuhkan kita harus cepat. Karena kita sebagai atasan, kita harus cepat menanggapin. Ya. Jangan sampai seseorang itu sambil memegang amplop folder gitu kan, merunduk-runduk kita asik juga bicarakan. Itu benar-benar sifat yang paling jelek. So waktu saya pertama kali masuk ke perusahaan semi nasional, semi internasional, istilahnya ya, di mana sana itu dominasinya orang-orang kita aja, orang Indonesia ada. Itu sekali dua kali saya lihat ya, kalau saya sedang ngobrol dengan beberapa orang yang bos-bos istilahnya kan, itu ada seseorang datang dengan map. Saya tidak tahan itu saya. Kamu perlu saya kah atau kemana? Atau dia tidak mau bicara, dia cuma nunjuk-nunjuk dia ke orang kan, langsung saya gait bahunya kan, itu ada orang bicara tuh saya. Jadi ujung-ujungnya apa sifat saya itu? Bos-bos banyak tidak senang masa. Tetapi kenyataan itu ya. Itu jeleknya Herman Karim. Selalu membantu dan bekerjasama dengan petugas K3. Ya. Prison tambah fine ya. Ini berdasarkan OSINE ya. Ketentuan yang dari luar sana. Tapi di Indonesia di Undang-Undang 1970 juga ada. Catatan-catatan K3 ya harus disimpan. Pelatihan K3 bagi karyawan baru, peringatan K3, tindakan disiplin yang penting,
perbaikan laporan bahaya secepat mungkin, dokumentasi semua kegiatan ketiga, pastikan semua bawahan Anda tahu bahwa mereka bisa menemui Anda untuk segala masalah ketiga. Jadi satu alasan terakhir sejauh Anda menjelaskan tugas Anda, tidak mengabaikan ketiga dengan segala masalahnya. Sejauh Anda sedia melatih dan benar dan memonitor para pekerja yang dengan sungguh-sungguh, Anda mencatat dan menunggu. Selanjutnya Anda tidak akan ada masalah dengan tuntutan hukum. Masalah hukum akan timbul bila Anda mengabaikan tugas Anda dan tidak menganggap serius, maka Anda akan mendapat kesulitan dalam masalah ini. Jadi ringkasannya apa? Pencegahan kecelakaan. Pencegahan kecelakaan adalah penghematan biaya. Kembali lagi kan ke masalah tadi mengenai gross domestic product, meningkatkan produktivitas dan mutu kerja, hasil kerja. Juga atasan sebagai peran kunci dalam pelaksanaan program ketiga. Usahakan memahami sikap dan tindak tanduk manusia. Jadilah seorang pemimpin dengan memberi contoh dan tegas menegakkan peraturan. Melatih berkomunikasi, memotivasi, dan jangan pilih kasih terhadap anak buah. Lakukanlah semua tanggung jawab Anda dan sediakan waktu untuk masalah ketiga. Nah, jadi kalau di sini dilihat kembali lagi ya, safety management itu apa? Yaitu menilai risiko, worksite inspection, ya, suatu action item tracking, maksudnya tindakan atau langkah-langkah tindakan yang di tracking, yang dilihat, yang di tracking gitu, ditelusuri. Gitu. Ya, oke, employee training, tidak lepas, employee qualification, ya, dinilai, incident tracking, risk assessment, ya, setelah itu ini secara terus sebagai atasan dan berupa tanggung jawab. Oke, saya rasa itu aja. Ada pertanyaan? Kita punya waktu 15 menit. Ya. Oke, baik. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu, Pak. Ya, sekitar 16 menit, Pak, ya. Ya, 15 menit. Boleh, silakan yang ingin bertanya. Silakan. Tawakal, Pak, tawakal. Oh iya, silakan Pak Tawakal. Ya, biasanya ada bos, ada atasan, kemudian ada bawahan. Biasa ketika terjadi pelanggaran, biasa ada dikenal dengan punishment atau biasa ada hukuman. Apakah hukuman itu selalu dibutuhkan? Apabila memang dibutuhkan, hukuman yang seperti apa, Pak? Terima kasih. Begini, perusahaan ya kalau belum ada, tapi semua perusahaan umumnya, dan saya kalau jadi klien juga di perusahaan itu, kita bikin ada namanya tuh buku itu kecil aja, buku saku ya, tapi di sana itu peraturan-peraturan dan pelanggaran terhadap peraturan keselamatan kerja juga ditulis di sana, ya. Namanya buku apa namanya tuh? Employment Guidance, buku pedoman untuk seorang karyawan gitu ya dalam masalah kerja. Jadi perusahaannya tuh kalau belum ada, bagus itu harus diadakan, harus dibuat. Ya. Jadi dalam buku itu dijelaskan nanti bentuk pelanggaran ini berat atau sedang atau kurang. Berat, sedang atau kurang. Ada jenis-jenis pelanggaran ditulis dalam buku itu. Kalau belum ada, harusnya bagus dibikin. Dan itu disosialisasikan semua. Company apa regulation, job regulation apa nih? Pokoknya aturan gitu ya, aturan kerja. Jadi ada khususnya, ada kadang dua hal yang dibicarakan karena itu mengenai pekerjaannya sendiri, suatu masuk ke keselamatan kerja. Ya, termasuk bagaimana berkendaraan, bagaimana memperlakukan kendaraan perusahaan, bagaimana masuk kerja, bagaimana absen, bagaimana pokoknya segala jenis ada di sana.
mungkin tergantung dengan kesalahannya yang dibuat mungkin Pak ya. Ya, dia sudah ditulis di buku itu. Oh, udah. Oh, ya. Sebenarnya itu salah satu yang atasan tuh dia tahu apa permasalahan kira-kira yang akan timbul dari orang bawahan kita. Kalau perlu pertanyaan yang akan timbul dari atasan kita juga kita sudah buat inventarisnya itu. Saya ngalamin ini tahun 79 dulu ya di Freeport ya. Saya datangin bos pimpinan puncaknya Mr. siapa namanya. Jadi saya jumpai sama dia, saya ada 3 masalah yang saya bawa ya. Waktu saya bilang masalah itu ya kan, yang pertama saya bilang masalahnya, langsung dibukanya buku, langsung dijawabnya. Jadi dia sudah punya daftar pertanyaan yang datang dari bawahan. Itu satu masalah. Masalah pertanyaan ya, pertanyaan yang sifatnya itu bisa dibagi masalah keselamatan kerja, masalah pribadi, masalah peraturan perusahaan, itu bisa aja. Jadi kalau buku yang saya maksud itu apa? Sudah ada di sana semua, pelanggaran apapun bentuknya sudah ada di sana. Jadi kalau belum ada, bikin aja, tidak ada masalah. Ya. Oke. Itu dari siapa tadi itu, Pak? Pak Tawakal. Ya, terima kasih Pak. Oh ya. Oke, baik. Mungkin silakan ada yang lain yang ingin bertanya. Pak Tawakal di perusahaan mana, di mana dia kerja? Oh iya Pak, Pak Tawakal. Kebetulan halo Pak. Halo. Halo Pak Tawakal. Ya, kebetulan kontrak baru selesai kemarin di proyek di Balikpapan Pak, di areanya Petros. Ya, suaranya kurang jelas ya. Ya, kebetulan sekarang sudah selesai proyek. Oh ya. Kemarin terakhir di areanya Petrosi atau Interport Balikpapan. Oh ya. Oh, di Petrosi Balikpapan, di Karyangau. Iya Pak, di Karyangau. Samsuri kenal ya, mekanik, supervisor. Kalau orang Petrosinya kenal bukan. semua. Ya, kita hanya di kontraktornya aja Pak. Oh ya. Kalau Petrosi itu manajer-manajer itu bekas murid saya semua itu 5 tahun di PT TIS. Di Petrosi itu kayak siapa namanya itu? Oh kayak iya. Eko. Mungkin dari Pak Herman deh. Iya, pernah dengar saya ya? Iya Pak, ya Pak. Jadi, makasih Pak. Yo, mari. Oke. Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Iya, suaranya kurang jelas tadi ya. Halo. Iya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Masih kita beri kesempatan lagi. Mungkin Pak Tawan mungkin. Pak Tawan. Pak Tawan Raharjo ya? Ya. Iya. Ya Pak, silakan Pak. Pak Tawan Raharjo, kalau ingin berkomentar tentang hal ini silakan Pak. Halo Pak Tawan. Oh, sepertinya kurang bagus ini untuk sinyalnya. Sinyal ya. Kalau iya, siapa? Pak Akin nih dari Pak Akin. Quintau, Silver Star. Timur Leste. Timur Leste. Ya. Halo Pak Akin. Oke, kalau enggak. Tidak ada, ya. Oke, Pak. Lanjutkan di grup. Kalau ada yang mau bertanya, welcome. Everybody is welcome to ask questions. Ya, baik. No problem. Oke, mungkin tetap di grup. Suaranya kurang jelas Pak ini, terputus-putus. Ya. Jelas. Oke, mungkin kita cukupkan dulu Pak Herman ya. Oke. Oke. Kamu di grup saya bilang. Iya. Kita nanti bisa berlanjut di grup untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita ucapkan selamat dulu kepada Pak Sudirman dan Pak Jamerson tadi ya yang telah memberikan jawaban tadi. Nanti bisa menghubungi Bu Mia, Pak Herman ya. Ya, kasih alamatnya. Ya, nanti bisa japri ke Bu Mia nanti untuk cindera mata yang akan dikirimkan ke. Yang pertama tadi siapa? Bapak siapa namanya? Pak Sudirman. Pak Sudirman. Ya. Yang kedua?
Pak Jamerson. Pak Jamerson, oke. Ya, Pak oke. Jamerson ya. Ya, Oh ya, Pak Sudirman, Sudirman. silakan Pak. Ya mungkin enggak cuma menyapa Pak Herman saja mungkin. Oh. Saya mantan namanya Pak. Aduh, Sudirman. Pak Herman. Sudirman Oh. mana nih? Tarjun Pak, Indosemen Tarjun. Oh, dulu wah itu rame di belakangnya tuh. Wah, ini orang saya di Kirana. Alhamdulillah. Itu kemana Tarjun Pak. terbakar? Tarjun terbakar itu kemana kok itu? Nggak jalan fire truck-nya kak? Yang kapan Pak? Tarjun terbakar kan? Oh Pasar Tarjun Pak, ya Pasar Ya. Tarjun. Ya. Jalan Pak, kita dua unit ke sana, 2 unit mobil. Oh terlambat. Ya, cuma perlu waktu Pak. Perlu waktu menuju lokasi Pak. Ya kak, oke. Terima kasih Sudirman. Sampai salam ya teman-teman. Pak. Oke. Oke ya. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan dulu Pak Herman ya. Untuk Ya. pertemuan kita kali ini, nanti untuk diskusi lebih lanjut bisa melalui WA Group. Dan sampai jumpa di Sabtu berikutnya ya. Oke, dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irman, Pak. Terima kasih Pak Yo, Irman. nah, Pak. Pak Tawan. Pak. Terima kasih Bapak-bapak semua. Yo Pak Jamerson. Siap.